Selamat malam semuanya. Semoga semua sehat. Ini bebas mau sambil makan malam, sama ini gak bebas boleh. Sementara kita mau ngobrol santai aja dengan Om Boni. Kita ngebahas ini dengan tenang. Halo, ini Mas. Tuh, oke. Om Boni boleh mulai. Sampurasun. Masih di mute. Oh, masih di mute, Om. Ya, Oke. Gimana? Mau dibuka dulu sama Om Yo, pengantar? Kita mau bicaranya soal perbedaan agama dari Samawi sama agama lokal yang kalau bisa dibilang terlambat diakui sama negara kita gitu ya. Ya. Padahal duluan ada. Oh, benar. Gitu. Halo, Mas Boni. Oke, siap. Ini Bu Restuti biasanya hadir, nggak ada ya? Kayaknya mungkin Belum. udah nggak enak kali atau belum masuk ya. Oh iya. Pak. Atau Yanto ini kalau nggak salah. Ya. Wah, ada Pak Yanto nih. Lu jengwongi Pak Yanto. Nah, Mas Yo, jadi kita mulai aja ya. Ya, halo. Oke, baik, terima kasih. Bulu jengwongi. Aduh, lu jengwongi Pak Yanto, bagai tepang deh ya. Lu jengwongi oke, kasadayana, selamat malam, sampurasun. Kampes. Nah, ini kali kedua nih saya diundang lagi sama Bio nih untuk bicara ya. Tapi udah bari jeung bicara lagi, kumaha tuh Om Bio udah. Ya, saya mencoba menempatkan diri bukan di ranah atau di ruang kelas ya. Jadi ke sana siga dosen ka mahasiswa. Jadi saya lebih senang kita berdiskusi sajalah. Kita ngobrol-ngobrol bareng, saling tukar pengalaman. Makanya saya pun tidak menyiapkan bahan untuk ditampilkan nih Om Yo. Jadi kita ngobrol sajalah. Jadi kalaupun nanti ada sesuatu yang saya sampaikan, mungkin itu lebih banyak kepada pengalaman pribadi saya, juga ya sedikit asumsi-asumsi dari atau bekal dari dulu saya belajar ya, secara akademis. Memang ini dari awal saya sudah diskusi dengan Om Iyo mengenai tema apa nih yang mau kita bicarakan malam ini, kita diskusikan. Sampai akhirnya, entah mungkin Om Iyo juga tertarik dengan latar belakang saya yang sekarang menjadi seorang penghayat kepercayaan. Ya saya pun dengan sangat senang menyambut baik nih Om Iyo, jadi pengalaman yang sudah saya lakukan dengan keluarga, ya mudah-mudahan nanti minimal bisa menjadi sebuah informasi baru, kalaupun tidak akhirnya diikuti oleh saudara-saudara, teman-teman yang lain. Karena kalau masalah keyakinan kan tidak bisa dipaksakan. Nah, dalam konteks religious studies, atau mungkin kita lebih mengenal istilah perbandingan agama, ini memang sangat-sangat dihindari hasil akhir kita menilai mana yang baik atau yang buruk. Karena perbandingan agama itu secara prinsipil adalah bagaimana kita bisa mengetahui keyakinan yang lain, agama yang lain, agar bisa menjadi pemahaman juga buat kita. Perkara nanti ada yang berbeda, ya namanya juga sebuah perbedaan ya. Agama itu tidak semua sama, keyakinan atau kepercayaan pun bermacam-macam. Minimal menambah wawasan buat kita semua. Kurang lebih seperti itu pembukaan dari saya. Lalu kenapa sampai akhirnya saya menyatakan kebahagiaan saya untuk bicara di pertemuan kali ini, memang ada satu
dasar yang akhirnya memperkuat saya secara pribadi. Yang pertama, ini konteks negara pun pada akhirnya sudah mulai membuka mata bahwa hak asasi manusia, bahwa pelayanan negara terhadap warga negara itu sudah harus dilaksanakan sepenuhnya. Tidak boleh memilih-memilih lagi latar belakang warga negara tersebut, apalagi melihat latar belakang agama seperti itu. Artinya itu yang memperkuat saya untuk akhirnya berani menyampaikan apa yang sudah saya alami ya, dalam perjalanan hidup saya. Nah, di pertemuan pertama 1 tahun yang lalu kurang lebih ya, Om Yo ya, saya pada saat itu mengajak berdiskusi tentang apa itu perbedaan agama dan kebudayaan. Nah, ini untuk pembuka saja, untuk mereview kembali, karena nanti dasarnya apa yang saya sampaikan dari perbedaan agama dan kebudayaan. Jadi saya mempunyai asumsi bahwa sebagai sebuah sistem, agama dan kebudayaan itu sama. Kalau kita mau membreakdown sistem tersebut terdiri dari unsur apa saja, agama dan kebudayaan sama. Lantas kenapa harus ada dikotomi bahwa agama dan kebudayaan itu berbeda? Nah, kalau asumsi saya bahwa kebudayaan itu dengan unsur yang sama, itu hanya berlaku pada lingkungan tempat tinggal atau lingkungan secara ekologi sebuah masyarakat tinggal. Tidak menyebar, tidak bersiar, tidak mengajak-ngajak kepada orang lain. Tapi kalau agama itu sebuah kebudayaan yang akhirnya disebarkan atau disiarkan untuk agama-agama tertentu, agar pada suatu saat nanti tercapai sebuah kesepakatan, ada satu sistem di dunia dengan pemahaman yang sama seperti itu. Apakah itu sesuatu yang jelek atau sesuatu yang tidak bagus? Saya pikir juga bagus. Karena pada akhirnya tujuan utamanya adalah bagaimana menciptakan sebuah civil society di muka bumi dunia. Hanya kenapa saya sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang penghayat itu berdasarkan pemahaman bahwa pada akhirnya yang harus kita yakini itu bukan masalah baik atau buruknya sebuah ajaran, tapi saya menyimpulkan kecocokan dengan apa yang kita yakini, dan yang lebih penting adalah kecocokan dengan lingkungan sekitar kita secara ekologi, secara geografis seperti itu. Jadi kalau sampai akhirnya saya harus memilih, ya dasarnya seperti itulah kurang lebih. Nah, mengenai perbedaan sendiri, saya sudah mencatat beberapa hal yang akhirnya ini menjadi sebuah ciri khas antara sebuah ajaran yang kita kenal dengan Samawi atau ada yang menyebut juga dengan Abrahamik, dengan ajaran-ajaran Nusantara. Dalam hal ini saya tidak akan bicara secara spesifik tentang Sunda, ya, tapi saya bicara secara umum tentang ajaran-ajaran yang sifatnya lokal atau di Nusantara. Bahkan saya juga berani menyimpulkan mungkin ini bukan hanya di Nusantara, tapi secara spiritual kebudayaan-kebudayaan yang berlaku di seluruh dunia atau yang ada di seluruh dunia, yang ada di seluruh dunia. Kurang lebih yang bisa saya simpulkan dari sebuah perbedaan agama Samawi dengan agama-agama budaya. Ini kalau di Samawi itu kita mengenal sebuah kewajiban. Misalnya beberapa hal seperti kewajiban untuk mempelajari dan meyakini kitab-kitab suci seperti itu. Lantas juga ada kewajiban juga untuk berpikir, karena agama-agama itu juga tidak menekankan pada hal-hal yang sifatnya dogmatis saja, tapi berpikir pun diharuskan. Mungkin nanti saya juga ingin minta pendapat dari
saudara-saudara dari Muslim atau dari Katolik atau dari Kristen, bagaimana keterkaitan antara meyakini sebuah kitab suci dengan kita dituntut juga untuk berpikir seperti itu. Itu adalah sebuah kewajiban dalam Samawi, kurang lebih seperti itu. Kalau dalam agama-agama Nusantara, itu yang paling utama ditekankan adalah harmoni atau keseimbangan pola antara manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Dan itu pun di agama-agama Samawi dikenal juga. Hanya mungkin di agama-agama lokal itu menjadi sebuah poin yang utama, harmonis dan keseimbangan. Kemanusiaan itu menjadi titik poin juga dalam ajaran-ajaran Nusantara, terutama dalam ajaran-ajaran Sunda ya, yang selama ini memang saya yakini. Lalu mengenai doktrin-doktrin dari agama Samawi itu, ini berupa keyakinan-keyakinan bahwa Tuhan itu sebagai penyebab semua yang ada. Artinya kalau kita bicara dari secara luas alam semesta, itu adalah kehendak Tuhan. Dan yang lebih jauh adalah ini diciptakan oleh Tuhan. Itu doktrin-doktrin dalam Samawi. Lantas ada juga keyakinan mutlak ya, bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Lalu juga keyakinan bahwa Tuhan itu memiliki tempat, entah di mana tempatnya, tapi secara dogmatis meyakini bahwa Tuhan itu ada di sebuah tempat. Dan juga meyakini tentang keabadian Tuhan, seperti itu. Macam-macam sekali. Ada lagi keyakinan tentang Tuhan yang harus disembah, lalu bahwa Tuhan itu berkomunikasi dengan manusia atau dengan umatnya melalui nubuat, ya, itu dalam ajaran-ajaran Samawi biasanya dikenal dengan istilah nubuat, seperti itu. Dan kitab suci adalah sebuah keilahian yang datangnya pasti dari Tuhan kalau dalam Samawi. Lalu juga dalam Samawi dikenal keyakinan tentang surga dan neraka atau reward and punishment ya. Bagi orang yang melakukan kesalahan, bagi orang yang melakukan kebaikan, itu sudah jelas ada dalam Samawi itu proses reward and punishment dalam bahasa sehari-hari. Lalu juga keyakinan bahwa suatu saat akan kedatangan, apakah itu seseorang, apakah itu kondisi di era yang akan datang. Makanya kita sering mengenal istilah Imam Mahdi atau Ratu Adil, apapun istilahnya. Tapi itu adalah sebuah konsep bahwa suatu saat akan datang sebuah era atau sebuah zaman yang diharapkan menjadi menciptakan sebuah civil society seperti itu. Sementara dalam doktrin-doktrin ajaran-ajaran Nusantara, sekali lagi saya sampaikan bukan hanya di Sunda, tapi di Nusantara, atau bahkan di seluruh dunia, ajaran-ajaran yang berbasis budaya. Ini berdasarkan sebuah kajian yang diteliti oleh beberapa antropolog ya, di abad 18. Itu dibukukan atau diringkas dalam sebuah buku Daniel L. Elpas tentang teori asal-muasal agama, bahwa kehadiran sosok Tuhan itu adalah sebuah jawaban dari ketidaktahuan manusia, atau sebuah jawaban dari pemikiran sesuatu fenomena yang tidak terjangkau oleh nalar manusia. Maka disitulah hadir sosok Tuhan sebagai sosok yang di atas segalanya, di atas manusia, seperti itu, makhluk. Lalu Tuhan dalam doktrin-doktrin ajaran Nusantara itu tidak ikut serta setelah proses penciptaan. Berbeda dengan dalam Samawi bahwa Tuhan itu terus-menerus mendampingi kehidupan umatnya, kehidupan manusia, kehidupan alam semesta. Dikenal muncul kehendak atau kudrot atau irodat. Tapi kalau ajaran-ajaran Nusantara ini
saya bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu setelah proses penciptaan seolah-olah memberikan kebebasan kepada makhluk ciptaannya. Itu mungkin sebuah perbedaan yang agak prinsip juga ya, prinsip juga. Lantas Tuhan itu sepertinya tidak punya tempat dalam ajaran-ajaran Nusantara. Tidak punya tempat. Bahkan untuk menyebutkannya pun itu menjadi sesuatu yang bukan tabu, tapi agak sulit untuk dijelaskan. Kita bisa ambil contoh kalau ketemu orang-orang dari saudara kita dari Kanekes, misalnya, lantas kita bertanya, siapa Tuhannya? Itu akan muncul jawaban. Untuk menyebutkan namanya pun dewasa sebenarnya. Tidak kuasa untuk menyebutnya. Bukan berarti tidak ada, bukan berarti tidak meyakini, tapi betul-betul meyakini tentang keberadaannya, tapi untuk diucapkan, bahkan dibahas, bahkan ditunjukkan tempatnya pun sepertinya tidak kuasa. Jadi ya seperti itu sajalah dalam konsep-konsep ajaran Nusantara, bahwa Tuhan itu sebuah sosok yang ada dan hadir ketika daya nalar manusia itu sudah bisa terjawab oleh nalar manusia, seperti itu. Lalu yang diciptakan sebuah aturan-aturan hidup pun dalam ajaran-ajaran Nusantara itu sifatnya dinamis. Jadi tidak dikenal sebuah ajaran yang ketika muncul di era peradaban mana sampai sekarang itu saja yang digunakan. Tapi selalu ada perubahan mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Lalu juga ada satu doktrin yang akhirnya bisa membedakan juga dengan Samawi, bahwa dalam ajaran-ajaran Nusantara itu tidak dikenal hari atau kehidupan setelah kematian. Jadi proses kehidupan manusia itu seperti siklus. Contohnya kalau tadi saya bicara tentang ajaran Nusantara, tapi dalam ajaran-ajaran yang spesifik di Kasundaan itu, manusia itu ketika hidup di dunia itu seperti sebuah siklus, diawali dari ketiadaan atau kita mengenal dengan istilah suwung, lantas nanti ketika kita meninggal pun akhirnya harus balik lagi ke kondisi suwung, ketiadaan seperti itu, tanpa menyisakan sesuatu dari anggota tubuh. Dan itu prosesnya dikenal dalam tata cara mulasara, pupus, ngantun. Itu dalam setiap ajaran kebudayaan itu selalu ada, dan di Sunda pun ada seperti itu. Dan itu secara logis bisa terukur dan rasional sampai akhirnya bisa kembali lagi ke suwung. Lalu banyak hal lagi yang akhirnya bisa kupas ya tentang perbedaan, tapi mungkin itu bisa mewakili lah sedikit tentang bagaimana kita bisa membedakan ajaran-ajaran yang bersumber dari Abrahamik dengan ajaran-ajaran Nusantara. Kurang lebih seperti itu bisa kita gali lebih jauh ya. Tapi sekilas tadi saya sampaikan itu yang sangat-sangat prinsipil. Yang lainnya mungkin nanti bisa kita bahas dan kita bisa diskusikan. Nah, sampai pada akhirnya bahwa seseorang harus memilih, idealnya itu adalah berdasarkan pemahaman dan tujuan kita untuk apa kita meyakini Tuhan atau untuk apa kita beragama. Jadi kalau ditanya perbedaan agama anu dengan agama anu, agama A dengan agama B, itu kalau agama A tata cara beribadahnya seperti ini, kalau agama B beribadahnya seperti ini, kalau kepercayaan Kesundaan beribadahnya seperti ini, itu mungkin juga sebuah perbedaan, tapi bagi saya itu tidak prinsipil. Yang sangat-sangat bisa membedakan adalah pada akhirnya adalah cara berpikir. Cara berpikir. Jadi kalau dalam ajaran-ajaran Nusantara atau saya sendiri sebagai penganut ajaran-ajaran leluhur ya, Kasundaan, itu ajaran-ajaran leluhur itu kalau dikaitkan dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, itu sebenarnya kalau kita mengenal 3 kaidah ilmu pengetahuan,
empiris, terukur, rasional, logika, dan sistematis, itu ajaran-ajaran leluhur itu hanya kurang satu saja, tidak sistematis. Karena memang tidak pernah ada tujuan untuk dituliskan atau apapun lah bentuk hasilnya. Tapi kita juga mengenal istilah lantip atau istilah apapun lah yang bisa mewakili ini juga sebenarnya sistematis. Hanya dalam kaidah-kaidah penulisan memang tidak pernah ditulis. Tapi untuk empiris, terukur, dan rasional atau logikanya itu sudah ada. Sudah bisa kita buktikan dalam ajaran-ajaran leluhur. Hanya mungkin jangan kita berpikir bahwa konsep saintis yang berlaku pada saat ini sama dengan konsep saintis yang dilakukan oleh para leluhur kita. Itu tentu berbeda. Tapi intinya bahwa semua yang disampaikan dalam ajaran-ajaran leluhur itu bisa terukur dan masuk akal seperti itu. Itu mungkin sebuah dasar ya, dasar dari kenapa pada akhirnya pemerintah berpikir ulang untuk mengeluarkan sebuah aturan atau regulasi bahwa penganut ajaran-ajaran leluhur Nusantara itu harus sudah mendapat tempat juga di negara kita di Indonesia dengan diterbitkannya beberapa aturan-aturan yang akhirnya memfasilitasi terutama pelayanan hak-hak sipil bagi para penganut penghayat kepercayaan. Nah, kalau yang tadi saya ceritakan perbedaan-perbedaannya, sampai akhirnya orang mau mempelajari perbedaan-perbedaan tersebut, dan akhirnya merasa cocok dengan keyakinan yang mana, itu pemerintah sudah memberikan ruang seperti itu. Lantas, perbedaan yang lain tadi, lupa saya sampaikan, bahwa pandangan hidup masyarakat berbasis kebudayaan atau yang akhirnya muncul unsur-unsur spiritual itu memang sangat berkaitan erat juga dengan aspek ekologis dan geografis di mana ajaran tersebut muncul. Itu juga sebuah perbedaan ya, yang bisa kita kaitkan dengan perbedaan yang tadi Samawi dan Nusantara. Itu mungkin sekedar pemantik saja Om Yo, sebuah perbedaan-perbedaan. Nanti saya lebih senang kita berdiskusi saja, tapi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah bahan untuk diskusi kita malam ini. Sampai pada akhirnya nanti juga bisa kita simpulkan oleh kita bersama bahwa perbedaan-perbedaan Samawi dan Nusantara ini akhirnya bisa terlihat secara jelas. Om Yo, saya pikir bahannya segini dulu ya. Nanti kita diskusi saja dengan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Selamat malam. Oke, Mas Boni. Kalau boleh nanya nih, kalau agama Samawi kan contoh paling mudah mah Kristen, Islam. Kristen ke gereja, Islam ke masjid, ada sholatnya 5 waktu apa segala macam. Nah kalau kayak penghayat atau kepercayaan nih bentuknya gimana sih? Oke. Nah, mengenai tempat atau tata cara ya, itu memang sering menjadi pertanyaan yang ditujukan ke saya. Yang pertama memang dalam ajaran-ajaran Nusantara itu kita tidak mengenal tempat khusus untuk beribadah. Kita tidak mengenal. Kalaupun ada sebuah tempat yang dinamakan, misalnya kita dari saudara-saudara penghayat dari perjalanan, dari budidaya, mengenal istilah atau tempat disebut pasewakan. Itu sebenarnya bukan tertuju kepada sebuah tempat peribadahan, tapi itu sebuah tempat untuk berkumpul. Kalau nanti di dalamnya kita melaksanakan ritual-ritual atau kita melaksanakan syukuran, puji syukur kepada Tuhan, itu hanya sebuah tempat saja. Karena memang dari leluhurnya dari dulu, itu tidak pernah dikenal tempat-tempat ibadah seperti itu. Nah, mengenai tata caranya sendiri, memang dalam ajaran-ajaran Nusantara, kita lebih menekankan kepada upami dina bahasa Sunda nama laku lampah pamindan itu, kepada tingkah laku apa yang kita lakukan. Dan ini memang diwujudkan dalam mental ya. Ini mental yang dihasilkan dari orang yang meyakini sebuah ajaran tentu berbeda-beda.
orang yang meyakini ajaran anu mentalnya seperti apa, orang meyakini ajaran anu mentalnya seperti apa. Nah, saya lebih spesifik dalam ajaran Kesundaan. Ini contoh kasus saja Om Dio ya. Ini kalau orang Baduy, orang Kanekes, itu setiap tahun itu suka ada seba, ya. Dia mengantarkan hasil panen ke Pak Gubernur atau ke Presiden dulu. Nah itu dari kampung Kanekes sampai ke kota Rangkas Bitung atau sampai ke Jakarta itu berjalan kaki, itu beriringan. Tidak pernah ada yang rame-rame jalan gitu, beriringan saja. Padahal kan terlalu lega ya namanya, tapi dia berjalan beriringan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu mentalnya sudah terbangun dan ini didasari oleh faktor ekologis dan geografis. Jadi dari kampung Kanekes sampai ke wilayah perkotaan, kalau dulu mungkin belum ada kota ya, pokoknya mah hutan belantara itu kalau orang jalan itu yang mengikuti alur-alur pohon, kalau ada yang menghalangin, seperti itu sajalah. Dan akhirnya menjadi sebuah mental yang terbentuk bahwa ya harus ngantri. Nah sementara terbayang kalau sebuah ajaran yang berlaku di kutub utara misalnya, yang lapang luas itu padang es gitu kan, orang bisa jalan kemana saja, nggak perlu beriringan. Mental antrinya mungkin tidak akan terbentuk. Jadi jalan karena bisa kemana saja. Nah, saya berpikir ketika mental yang didasari oleh ajaran-ajaran budaya ditemukan dalam konteks kekinian sebagai orang yang tinggal di kota, ini budaya antri ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat istimewa sekali. Tidak perlu ada aturan kamu harus ngantri, kamu harus anu, karena sudah terbentuk mental dalam dirinya ya harus ngantri gitu. Itu salah satu contoh saja Om. Ya. Boleh mungkin ada yang mau bertanya atau ada pendapat dari panelis? Boleh saya bertanya, Pak? Boleh. Mangga Pak Markus. Baik. Saya Markus Gatiwa dari Bandung, Pak. Kebetulan saya ini mohon maaf agak gelap di lampunya. Kurang lebih saya 4 tahun di Baduy, Pak, karena saya disertasinya tentang Baduy. Iya. S3 di arsitektur ITB, saya selama 4 tahun di Baduy Dalam, Pak, Cikesik. Cikesik, Pak. Nah, ya betul. Jadi mereka banyak ritualnya, Pak. Jadi memang mereka tempatnya itu yang sering diadakan acara bersama adalah di ruang luar yang dikitari oleh rumah-rumah, Pak. Rumah-rumah mengitari ruang tengah. Kemudian di situ ada tempat pertemuan. Kemudian itu berapa kali saya mengikuti ritual bersama acara macam-macam lah acaranya. Kemudian juga jadi memang betul kata Bapak ini selama 4 tahun saya di sana saya melihat bagi mereka tempat itu bukan nomor 1, Pak, saya melihat ya. Jadi mereka ada ritual misalnya menyimpan beras. Jadi dileit itu, Pak, ada ritualnya gitu ya. Kemudian kalau ada pertengkaran saya pernah melihat malam-malam mereka melakukan ritual bagaimana menyelesaikan pertengkaran di antara mereka melalui satu proses ritual. Saya diam aja di pojok, Pak, nggak boleh. Jadi selama saya di sana saya tidak pernah selama ngeganggu lah. Tidak pernah openan Pak ya. Jadi saya mendengar terus selama hampir 4 tahun. Kemudian setiap tahun sekali mereka ada acara, Pak, ke Sasakadomas. Saya pernah diajak ke sana, tapi lokasinya tempat ketinggian, Pak, di Gunung Kendeng. Jadi saya takut juga, Pak, karena lungkawing cek senama. Jadi kalau kita berjalan itu kalau salah jalan, kalau lengah itu bisa jatuh ke jurang, Pak, takut saya. Tapi mereka udah biasa, Pak. Nah, yang saya simpulkan saya amati selama 4 tahun, kemudian saya setelah S3 saya agak drop fisiknya sehingga saya belum pernah ke sana lagi. Tapi selama itu saya amati ada satu hal yang saya amati ya. Taruhlah mereka itu sering sering dikuyok-kuyok, dikakaya cek sudah malah oleh lingkungan sekitar yang agama Islamnya fanatik, Pak, yaitu garis tradisional NU. Nah, itu sering mengeluh kepada saya dan saya pun sering jadi tempat curhat mereka begitu ya. Tapi intinya saya amati, intinya adalah mereka itu mempertahankan Pak, sabana sariksa sacilaka begitu. Jadi Pak,
sosialnya tinggi sekali. Ya. Jadi mereka paling khawatir komunitas mereka tidak ada. Jadi mereka merasa eksis bukan sebagai diri mereka, tapi sebagai komunitas. Itu yang saya amatin, yang tidak saya peroleh di luar Baduy, Pak. Saya seorang Muslim juga saya melihat tidak ada seperti itu. Jadi mereka saling tolong menolong, sangat tinggi, Pak, dan segala macam. Nah ini saya amati. Kemudian hidup sederhana, atap tidak boleh beda, panggung rumah ada yang mencoba-coba mereka. Jadi mereka pelanggaran tuh ada 3. Pertama, kalau mereka melanggar di Baduy Jero, dikeluarin ke Baduy luar. Kalau di Baduy luar juga masih bandel, dipindahin ke Baduy Dangka. Masih bandel juga ya keluar, jadi masuk Islam akhirnya, Pak. Jadi mereka yang masuk Islam tuh yang melanggar adat sebenarnya. Nah ini yang saya amati selama 4 tahun itu, Pak. Hanya karena saya di arsitektur ITB, saya banyak mengamati ada teknologinya, Pak. Bagaimana bangunan mereka beradaptasi dengan iklim. Jadi saya bawa alat-alat temperatur, kelembaban, mengukur dengan baik-baik, minta izin dan segala macam begitu, Pak. Selama itu saya mempelajari adat istiadat mereka sehingga saya punya kesimpulan bahwa karena saya dibesarkan di daerah Soreang, Pak. Jadi saya juga waktu tahun 60-an, saya lahir tahun 60-an, masih banyak, Pak, penghayat-penghayat kepercayaan waktu itu. Nah, itu mereka sangat mensakralkan tempat-tempat. Artinya nggak boleh banyak merusak sungai, merusak kebun, merusak apalagi hutan. Ya, itu terjadi di Baduy. Dan waktu saya kecil banyak kejadian seperti itu, Pak. Cuman makin sini hilang gitu ya. Nah di Baduy itu kejadian, jadi seakan-akan memori saya ingat ke waktu saya tahun 60-an. Di banyak penghayat itu masih banyak. Jadi tempat-tempat itu justru disakralkan dengan maksud memelihara, Pak. Jadi sungai tidak jadi kotor, kemudian hutan juga dipelihara. Saya lihat di Baduy itu, Pak. Sampai masuk ke hutan saya, Pak. Masuk ke hutan, jadi saya bisa melihat urai besar. Membunuh urai itu nggak boleh, Pak. Membunuh urai itu nggak terpantang itu membunuh ular itu. Jadi membunuh binatang itu kalau terpaksa betul dan artian untuk makan gitu ya, saya mati. Jadi saya simpulkan justru yang menjaga alam tuh mereka, Pak. Sementara burung diburu sama orang-orang luar Baduy. Landak, Pak, malah diburu sama orang luar Baduy yang beragama Islam itu. Landak itu mereka enggak. Landak, Pak, kasihan landak itu kan yang runcing-runcing itu binatang runcing. Kalau diburu berapa sama orang luar Baduy. Ya, orang Baduy kan nggak biasa konfrontasi ya, Pak ya. Mereka istilahnya mah teu bisa nyaram, teu bisa nitah, teu bisa ngalarang, yang teu bisa mengiyakan. Ngomongnya gitu, Pak. Kalau mereka sudah begitu artinya gimana ya, gua mau negur gimana gitu, kamu nanti malah ribut gitu. Ada bahasanya itu. Dan mereka satu Baduy itu bahasa Sunda Kanekes. Beda dengan kita, Pak. Bukan Sunda kita, tapi Sunda yang paling kasar, yang Sunda Buhun yang sudah nggak dipakai, Pak. Jadi nama-namanya Misja, Daina. Jadi saya teringat zamannya Pak, zamannya apa yang terkenal tuh, Pak? Max Saplar tuh. Saija dan Adinda itu zamannya itu kan bahasanya. Namanya Saija, Misja, Daina, terus apalagi nama-nama Sunda kuno lah yang Ata gitu ya. Kalau kita bilang maut, mereka bilang paeh. Jadi Sunda-Sunda yang kasar banget. Tapi dan Sunda itu yang mereka mengerti. Tapi selama di sana saya merasakan ketenangan hati, Pak. Selama 4 tahun itu berkah buat saya. Saya merasakan kehidupan yang sebenarnya hidup. Dalam pengertian kehidupan seperti kehidupan alam lain, Pak. Yang tidak saya dapatkan di Bandung. Nah ini yang melihat, yang tadi itu, Pak ya. Kata Pak Bapak itu tadi menyatakan bahwa kepercayaan itu akan berpengaruh pada perilaku, pada lampahnya. Kan gitu ya, Pak ya. Jadi lampah-lampah orang Baduy itu memang bermuara atau berdasarkan keyakinannya, Pak. Dan seperti itu hasilnya. Nah itu saya ngulang kalau keluar Bandung itu badan seperti ringan, tapi saya sering merenung aja. Kenapa ya? Kalau agama yang disebut Samawi nggak seperti mereka gitu, solidnya masih kuat, menghargai alam, memelihara binatang pun tidak ini. Nah ini, Pak. Jadi saya setuju dengan Bapak, yaitu bahwa lampah itu justru bukan soal tempat berkumpulnya orang ramai-ramai ritual, tapi lampah itu, Pak, yang justru saya melihat komunitas Baduy dan alamnya masih terpelihara. Lampahnya itu yang saya amati. Itu, Pak. Barangkali itu, Pak, yang saya rasakan selama 4 tahun. Terima kasih, Pak. Baik. Ya. Om Jadi Dio. salah ya, dibilang sakral, padahal maksudnya bukan goib.
Bukan, Pak. Untuk memelihara, Pak. Ya. Jadi Memelihara. bahasanya yang bikin salah paham gitu kan. Betul, Oke. setuju saya, Pak. Setuju, Pak. Oke, baik Enggak, Om Pak. Antoni kayaknya. Udah. Atau mau di ini dulu, Pak Kambu nih. Oke, siap. Pak Markus, hatur nuhun pisan ya, sudah memberikan gambaran secara luas juga ya tentang bagaimana kondisi di Kanekes. Hanya memang saya sampaikan juga dari awal ya, sebelum kita membahas masalah bagaimana struktur sosial di Kanekes, tidak berarti ketika penghayat kepercayaan yang diklaim sebagai penganut ajaran-ajaran leluhur itu lantas dalam kehidupan sehari-harinya seperti orang seperti orang Kanekes ya, tidak seperti itu. Orang Kanekes itu saya persepsikan sebagai penganut ajaran-ajaran Kasundaan yang sejak ribuan tahun yang lalu sampai sekarang masih dipakai, guyup dengan ekologi, dengan lingkungannya, dengan geografis, seperti itu. Makanya kalau sekarang ada penghayat kepercayaan yang tinggal di kota, seperti saya, seperti saudara-saudara penghayat yang lain, itu tidak serta-merta bahwa saya ini berorientasi spiritual atau berorientasi budaya seperti orang Baduy. Orang Baduy memang menjadi sebuah tutunggul ya. Tutunggul itu patokan bahwa ajaran Sunda yang asli itu, meskipun saya agak menyaksikan kalau bicara 100% di Baduy, pasti sudah ada terkontaminasi juga. Tapi minimal di sana masih dipergunakan. Nah, ciri khas dari orang Sunda ya, kalau tadi saya bicara Nusantara, ya mohon maaf kalau saya harus menceritakan tentang struktur Sunda, karena memang kita tinggal di Bandung ya, lekat dengan Kesundaan. Struktur sosialnya memang kalau tidak mau kita harus mengakui orang Sunda itu sosialis ya. Tapi jangan lantas kita berpikir negatif, sosialis yang sekarang dibangun oleh Karl Marx, oleh Friedrich Engels, atau sekarang oleh Mao Tse-tung di Tiongkok sana itu. Tapi secara saintis bahwa struktur sosial itu ya memang sosialis. Itu bisa dibuktikan dari hak kepemilihan lahan ya, yang tidak dimiliki oleh orang per orang. Sekarang saja di negara Indonesia sudah berubah, makanya muncul reformasi agraria ketika tanah itu harus ditinjau ulang lah masalah kepemilikannya seperti itu. Ya mungkin ada pengaruh dari kapitalis juga kalau ada perubahan seperti itu. Tapi secara prinsip intinya struktur di Sunda itu sosialis, egaliter seperti itu. Lantas kalau bicara tadi sistem hukum, ini kenapa tadi saya awal bahwa ajaran-ajaran Nusantara itu berbasis kemanusiaan. Kalau bicara seseorang yang melanggar hukum, saya pikir itu tidak melihat agamanya apa, budayanya apa, yang namanya manusia, ya secara manusiawi pasti ada berbuat kesalahan. Hanya yang membedakan adalah bagaimana tindakan atau sanksi yang diberikan kepada orang yang berbuat kesalahan. Mungkin ada ajaran-ajaran agama atau ajaran-ajaran budaya yang memberikan sanksi secara fisik kepada orang yang berbuat salah. Misalnya ada yang dipotong tangan atau ada yang apapun lah macam-macam. Tapi dalam ajaran-ajaran Sunda tidak pernah dikenal istilah sanksi yang merusak secara fisik, tapi lebih kepada sanksi-sanksi sosial. Dari Baduy dalam tadi Pak Markus menjelaskan, ke Baduy luar atau ke luar lagi seperti itu. Itu adalah orang yang berbuat kesalahan. Artinya itu sudah ada konsep manusia, termasuk kepada hewan, makhluk di luar manusia. Jadi kalau ada ajaran-ajaran dari agama yang lain yang mengadakan sebuah ritual harus memotong hewan dan lain-lain, itu dalam ajaran Sunda itu tidak pernah dikenal sebuah bentuk pengorbanan harus membunuh binatang, apalagi binatang yang secara sosial dia punya fungsi untuk kehidupan manusia. Saya ambil contoh, karena orang-orang Sunda itu agraris, bertani, atau kalau di Kanekes itu ngahuma, itu dibutuhkan sekali mitra-mitra kerja yang memang tidak bisa dilaksanakan oleh tenaga manusia. Misalnya untuk membajak tanah kita membutuhkan tenaga hewan kerbau atau sapi. Atau untuk memakan rumput-rumput liar kita membutuhkan kambing.
Jadi hewan-hewan itu adalah mitra bagi manusia. Dan tidak pernah ada dalam ajaran Sunda itu mitra kerja manusia itu harus dibebankan seperti itu. Kalaupun ada kebutuhan protein hewani yang dibutuhkan oleh manusia, itu lebih pada pemilihan hewan-hewan yang tidak punya fungsi secara sosial. Misalnya ayam. Ayam itu tidak punya fungsi secara sosial. Dia betul-betul hewan yang memang mungkin arahannya ya dikonsumsi oleh manusia untuk pemenuhan protein hewani. Atau ikan. Atau mohon maaf kalau saya menyampaikan ya, ini saya menyampaikan seadanya. Di titik-titik kebudayaan di Nusantara, itu hewan babi liar, kalau bahasa Sunda nama non bagongnya, bagong. Justru itu yang dikonsumsi. Kenapa? Karena yang pertama, hewan tersebut tidak punya fungsi secara sosial untuk membantu manusia, bahkan merusak perkebunan. Jadi itu yang suka dikonsumsi. Tapi itu balik lagi kepada kebiasaan mungkin ya seperti itu. Bukan berarti ketika saya berbicara seperti ini seolah-olah tuh di ajaran Sunda mah menang dahar babi, menang dahar bagong, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi ini sebuah struktur sosial ya, kurang lebih seperti itu. Lantas tadi menjaga alam. Ya memang betul sekali Pak Markus, saya sepakat ya. Jadi alam itu ya tempat hidup kita manusia. Jadi dalam mental penganut ajaran Sunda itu ya sudah dari sananya ya, kalau berbicara bagaimana kita harus memperlakukan alam. Bukan berarti semua tidak boleh dirusak sesuai kebutuhan perkembangan zaman. Ketika sekarang misalnya pemerintah membutuhkan teknologi atau membutuhkan jalur bikin jalan tol, kenapa tidak kita harus merusak hutan yang dilalui ya seperti itu. Tapi ada fungsi yang lebih untuk kehidupan manusia sekarang seperti itu. Tidak saklek sedemikian rupa lah ketika bicara menjaga alam itu sesuai dengan perkembangan zaman berarti seperti itu. Om Yo, kurang lebih seperti itu ya Pak Markus, atau mohon ya penjelasan. Atur nuhun. Enggak, ini ada dari Om Yanto nih. Udah angkat tangan tadi barusan. Mangga Om, tinggal di-unmute. Tangan mutin. Ada. Sampurasun. Rampes, bagian Pak Yanto. Bagus itu pemarkusnya. Cuman ya, jadi kesan saya jadi yang merusak budaya kita itu ya agama pendatang gitu ya. Agama Samawi. Kesan saya, maaf ya Pak Markus ya. Tapi saya memang suka agak geli gitu ya. Gelinya begini. Dari sekian ribu agama yang ada di dunia ini, lebih kurang 4.300 agama dan 3.800 nama Tuhan, itu saya belum bisa mencatat secara tepat berapa yang sudah hilang. Tapi yang jelas misalnya kepercayaan Yunani seperti terhadap Zeus, Hera, atau terhadap orang Viking itu terhadap siapa? Odin, Thor, dan lain sebagainya. Itu sudah pada hilang dan berapa ratus berapa banyak lagi lah yang hilang. Saya kurang paham dan juga entah kapan kepercayaan yang sekarang dianut oleh manusia ini yang masa kini mungkin akan hilang. Itu juga saya belum bisa memprediksi. Bahkan mungkin apakah misalnya 200 tahun kemudian seperti masjid atau gereja itu hanya akan menjadi situs. Ya kan? Seperti misalnya ya banyak yang menjadi situs. Jadi situs budaya gitu kan akan dijaga oleh pemerintah yang berkuasa sebagai situs. Apakah gereja, masjid, pura dan lain-lain lah. Namun yang saya ingin kemukakan di sini adalah satu mungkin ya, apakah Musa, Muhammad atau Isa itu tahu
bahwa petuah-petuahnya itu akan dijadikan agama? Itu pertanyaan saya. Apakah tahu? Karena kalau tahu, ya pada saat kan itu 200 tahun ya, misalnya Quran. Itu kan saatnya 200 tahun setelah Nabi meninggal. Kenapa tidak diperintahkan pada saat Kanjeng Nabi itu masih ada? Gitu kan? Jadi kan terkesan ada unsur-unsur kepentingan dari penulisnya. Ya, sehingga ya berdampak ya seperti yang kita rasakan sekarang. Ya, misalkan wali kota aja sebagai tokoh pemecah belah dengan mengakui adanya Anas, misalkan saja itu. Itu buat saya bagus-bagus aja gitu. Meskipun bagi saya keindahan itu adalah perbedaan itulah sebuah keindahan yang harus dinikmati oleh kita. Bukannya harus diberantas yang lain, tidak. Nah, apakah memang seperti itu? Ya. Kalau misalnya agama di kita atau budaya atau apa kepercayaan di kita itu tidak menyebar, memang tidak punya niat untuk menyebarkan. Kan begitu. Jadi, how to make market? Mereka membuat pasar, ya, meyakinkan orang dengan tentu saja dengan kecap-kecap yang menguntungkan buat mereka. Itu sudah pasti, itu konsep pemasaran. Buat saya ya wajar-wajar saja begitu, ya kan? Atau kenapa kita tidak melihat dari satu sisi misalnya kesamaan Tuhan dengan seorang Stephen Hawking? Jadi dalam artian apa? Ya, ketuhanan dengan ilmu pengetahuan. Tuhan menyerah dalam sabdanya kiamat. Tidak memberitahu kepada kita kapan kiamat itu. Sama saja dengan Stephen Hawking misalnya, ya, bahwa ketidakseimbangan daya magnetis setiap benda langit itu, apakah itu matahari atau planet-planet yang mengitarinya atau bahkan satu galaksi, itu pada suatu saat akan tidak seimbang dan akan membuat kehancuran. And that is it. Itu adalah kiamat. Sama kan? Ujungnya itu sama. Sama-sama menyerah kepada alam semesta ini. Itu. Nah itu, jadi boleh saja saya seorang spiritualis, ya kan? jadi saya tidak ingin mengganggu. Tapi kan ini katanya diskusi. Jadi boleh kan ya? Kang Boni, boleh kan bicara seperti itu? Kan tenang, Pak Yanto. Ya kan? Jadi bagi saya tidak ingin tidak pernah melecehkan ajaran apapun. Ya, ajaran Sunda pun sangat saya nikmati dan memang ternyata canggih gitu ya. Itu yang saya temui. Nah, jadi kemudian ya tidak perlu pacogregan lah mencok Sunda. So nah begini kalau bagi saya kematian adalah satu pinasti. Satu kematian itu adalah alam di mana organ-organ kita rusak, ya kan? Itu jangan mengatakan misalkan itu begini kalau mengatakan itu sekian hari lagi mati. Tidak begitu. Contoh alami saja misalkan, gitu kan? Kalau misalnya warna kuku kita sudah tidak merah, sudah kekuningan, nah itu tidak lebih dari 5 hari gitu kan? Itu kan ikro kalau kata Islam, baca tulisan alam itu gitu loh, bukan terus mendahului Tuhan lah atau apa. Alam harus kita baca gitu loh. Jadi ya, dan mati pun kita kan, ya maaf ya, lahir kita sendiri, dan mati juga sendiri atau tidak berbarengan. Terus rombongan masuk surga gitu kan? Rombongan ini masuk surga, rombongan ini masuk neraka. Shit, apa itu kan begitu? Nah gitu, bagi saya begitu. Namun saya tidak ingin melecehkan agama atau kepercayaan apapun. Dan saya tidak pernah mengganggu. Silakan saja. Karena perbedaan itu adalah keindahan yang harus kita nikmati. Begitu mungkin Kang Woni. Nuhun, Pak Yanto. Mohon. Ya. Sapados pisan. Pak Yanto.
memang kalau dilihat kan kayak kasarnya tadi Pak Margus juga bilang bahwa dengan ada yang kita anggap aja agama impor ini gitu, gotong royongnya terkikis gitu kan, adalah dari itu. Terus kalau ya itu kadang-kadang lucu ya, beradat itu kan sama beradab tuh sebenarnya mirip, cuman kayak tadi di Baduy, kalau kurang beradat berarti keluar dan keluarlah gitu. Mangga kamu nih ada ini atau Ya, ada siap. lagi yang bertanya, mangga. Oke. Bapak Godos, Pak Yanto. Jadi memang eh, perbedaan mah sepertinya menjadi sesuatu yang lumrah ya. Di rumah. Karena bermacam-macam kepala, bermacam-macam latar belakang budaya yang dihasilkan adalah perbedaan. Tapi ketika perbedaan ini menjadi sebuah sumber konflik, nah itu yang harus kita hindari. Habis apa Godos bisa. Dan memang dalam setiap ajaran-ajaran budaya, itu pola keseimbangan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya dengan manusia, manusia dengan alam, itu menjadi sesuatu yang sangat diutamakan. Jadi kalau tadi kita bicara tentang konsep kiamat, kenapa dalam ajaran-ajaran Sunda kita tidak pernah mendengar bahwa suatu saat nanti akan terjadi sebuah hari di mana sebuah kehancuran, bla 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 dan lain-lain. Ya karena berpikir kalau ajaran-ajaran Sunda itu bisa dilaksanakan dengan benar, menjaga keseimbangan alam, menjaga keseimbangan pola sosial hubungan dengan sesama manusia walaupun ada perbedaan, saya pikir kiamat itu tidak akan terjadi. Kita bisa langgeng saja dengan kehidupan yang damai seperti itu di balik perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi jika perbedaan ini dijadikan sebuah sumber konflik, yang terjadi adalah kita saling memerangi, saling perang. Dan itu adalah sudah titik awal sebuah kehancuran. Kurang lebih seperti itu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Yanto, habis apa Godos pisan. Dan memang dalam ajaran-ajaran budaya, hal-hal untuk menjaga keseimbangan itu menjadi sebuah pegangan yang sangat penting juga untuk menghindari konflik-konflik yang terjadi. Kurang lebih seperti itu. Oh, Ya, ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, Om Dimas. Monggo, Mas. Selamat malam, Kang Boni, Mas, siap. Yanto, Om Pak Dimas. Markus. Siap. Mau ikut nimbrung boleh ya? Asik. Kan kita diskusi santai, orang sok ngandek-dek, mau ngasih ini teh takut salah, takut ada yang tersinggung, punten ya, Nya. Punten bisa. Jadi gini, saya gini. Saya kebetulan Muslim dari, kenapa saya Muslim? Karena orang tua saya Muslim. Ya, jadi kira-kira begitulah. Nah, tapi di tengah jalan nih, saya cari-cari, baca-baca, bukan apa-apa, karena saya resah juga dari pemandangan yang ada mengenai Islam akhir-akhir ini kan bagi saya kok berbeda dengan yang diajarkan ketika saya kecil. Nah, jadi saya cari-cari sendiri. Nah, salah satu referensi saya adalah yang kalau menurut agama saya, pokoknya maneh percaya we eta nu kudu diimani. Nah, referensinya adalah Quran karena tidak ada referensi lain kecuali ada misalnya hadis, tapi ya itu bukan sesuatu yang harus diimani kalau dari ajaran yang saya baca di Qurannya. Nah, waktu saya baca Quran, saya menemui gambaran-gambaran mengenai Islam yang mungkin berbeda. Nah, ini mohon maaf nih buat yang Muslim, kalau saya berbeda punten ya. Nah, jadi saya setuju dengan Kang Boni tadi mengenai bahwa perbedaan agama Samawi dan misalnya agama-agama Nusantara mengenai misalnya tata cara dan ritual itu mah nggak prinsip gitu ya. Nah, jadi salah satu poin yang saya dapat dari hasil tafsir saya terhadap Quran misalnya, yang menarik, misalnya begini, di Quran itu ada ayat yang menyatakan bahwa tidak kuturunkan seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Nah, bahasa kaum kebetulan Muhammad mah Arab misalnya, tapi jangan-jangan ada rasul
lain. Poin kedua, ada ayat yang menyatakan misalnya dan Ibrahim dan Isa dan Ismail bla bla bla, dan itulah rasul-rasul yang kukisahkan padamu, dan ada rasul-rasul yang tidak kukisahkan padamu. Ya, jadi dari dua ayat itu saja saya kok meyakini bahwa jangan-jangan misalnya Buddha itu adalah his messenger. Jangan-jangan misalnya Konghucu adalah his messenger. Nah, jadi dari dua ayat itu saja misalnya saya begitu menghormati ajaran-ajaran Nusantara. Apapun. Sejauh mengajarkan kebaikan, sejauh mengajarkan hikmah yang respect each other, menurut saya itu sent by him ya. Nah, itu kemudian ada lagi ayat misalnya gini. Kalau Allah bilangnya begini, jika aku menghendaki akan kubuat seluruh manusia itu beriman semua, satu iman. Makanya kata Tuhan ke Rasul, apakah kamu hendak memaksakan pada orang lain? Gitu. Kira-kira gitu poinnya. Jadi keyakinan dan keimanan itu Tuhan yang bikin berbeda. Jadi itu ya. Jadi di manapun bisa saja ada messenger. Keyakinan itu adalah hak masing-masing dan Tuhan yang menciptakan perbedaannya. Nah, yang terakhir soal berkali-kali Tuhan menyampaikan pada Rasul ya bahwa kewajiban Rasul hanya menyampaikan. Kewajiban Rasul hanya menyampaikan. Jadi di dalam setiap scene atau dalam cerita-cerita Rasul baik Muhammad dan ke belakangnya tidak pernah ada cerita pemaksaan terhadap keyakinan bagi mereka yang tidak mau ikut Rasul. Jadi, nah tapi kasarnya mah, kalaupun itu dihukum, kata Tuhan, itu hak aku. Ketika misalnya tidak menurut pada Nabi Nuh, aku tenggelamkan. Jadi konsekuensi atas ketidaktaatan itu hak prerogatif Tuhan. Tidak ada satupun bukti bahwa manusia punya hak memaksakan terhadap keyakinan yang lainnya. Nah, jadi dari 4 fakta itu, saya begitu menghormati, begitu menghargai keyakinan-keyakinan dari ajaran Nusantara, mau Kesundaan, mau Kejawen, dan seterusnya ya. Nah, yang saya heran adalah, nah ini, jadi ketika kita bicara sejarah Islam, sesungguhnya kita sedang bicara tentang sejarah orang-orang Islam. Jadi itu bukan sejarah Islamnya, tapi sejarah orang-orang penganut Islam. Di mana begitu sejarah atau begitu itu bicara soal orang dan penganut, tidak akan lepas dari yang namanya tafsir. Tidak akan lepas dari namanya bicara soal tafsir, bicara soal budaya. Nah, jadi ketika saya mau agak tadi meluruskan sedikit aja, Kang Boni, mengenai bahwa di Islam itu misalnya bukan di Islam ya Kang Boni, bilangnya tadi di agama Samawi misalnya Tuhan tuh ada tempatnya gitunya, itu sesungguhnya adalah tafsir dari budaya-budaya orang-orang Islam, karena di Quran tidak sama sekali dinyatakan di mana tempat Tuhan, kecuali misalnya Tuhan bersemayam di aras misalnya, aras teh naonna, katanya mah di atas, whatever lah. Tapi yang menarik, misalnya ada ayat begini, ke barat atau ke timur kamu menghadap, di situ ada wajah Tuhan. Ini berarti Tuhan banyak atuh. Tapi ada juga ayat yang menyatakan bahwa Tuhan itu lebih dekat dari urat lehermu. Atuh Tuhan teh di dalam kita, engkau banyak, engkau di dalam. Tapi ada ayat yang menyatakan juga Tuhan tuh maha besar. Jadi itu paradoks Tuhan yang menyatakan bahwa jangan-jangan Tuhan teh ya itu saya mau mencoba meluruskan bahwa ada banyak tafsir budaya Islam yang ternarasikan sebagai seolah-olah ajaran Islam, padahal bukan. Misal satu lagi soal tadi adanya di akhir-akhir nanti Imam Mahdi, itu ya kalau dari Islam ya, dari Islam maksud saya, dari tafsir saya, dari pemahaman saya,
di Quran sama sekali tidak ada soal cerita itu. Nah, bahwa nanti di hadisnya ada gitu ya, itu kira-kira tafsir berikutnya. Kenapa? Karena kadang Imam Mahdi selalu dikaitkan dengan ciri-ciri kiamat. Padahal di Quran dinyatakan bahwa, wahai Rasul, ilmu tentang kiamat hanya ada padaku. Bisa jadi dia datang secara tiba-tiba dan berkali-kali Tuhan menyampaikan. Nah, jadi balik Islam yang akhirnya menjadi keyakinan mainstream itu rupanya bagi saya boleh berbeda lah. Rupanya banyak merupakan tafsir dan keyakinan dari budaya tertentu yang ketika saya coba kupas, saya coba ulik-ulik, Islam mah lain gitu. Apa yang diajarkan misalnya oleh agama-agama Nusantara mengenai kebaikan, harmoni dan seterusnya, kok tampaknya justru inherent dengan itu gitu ya. Jadi kalau bicara soal pemaksaan dan ritual, ini yang saya aneh. Sama sekali Rasul tidak diberikan hak untuk memaksa. Nah, hak untuk memaksa itu adalah hak Tuhan. Dan mereka tergoda untuk mengambil sebagian dari hak Tuhan. Ini yang saya nggak ngerti loh. Kasarnya mah kalau mau merefer pada ajaran Islamnya atau ajaran Tuhannya, yang mana perintah Tuhan yang memberikan hak pada yang bersangkutan untuk melakukan pemaksaan. Untuk melakukan, apalagi misalnya yang belakangan yang wali kota meresmikan satu tempat dakwah yang jelas-jelas itu ya itu tadi Om Yanto bilang, Mengadu domba. mengadu domba. Bagaimana mungkin orang, kalaupun itu keyakinan, even itu tidak beriman sekalipun dan tidak percaya Tuhan sekalipun, tidak ada paksaan sama sekali. Rasul itu nggak boleh. Wah, ada dicincang dia Pak. Kalau nggak iman sama sekali tidak ada cerita Rasul manapun yang tidak tunduk, yang tidak taat, yang dipaksa oleh Rasul. Nggak boleh. Jadi kira-kira itu ini saya, Kang Muni. Jadi kalau saya sih menganggap akhirnya, punten, mungkin saya salah. Semua diciptakan oleh Tuhan. Kemudian keyakinan itu bicara hal yang sangat personal. Oleh karena itu kita tidak punya sama sekali hak untuk memaksa orang atas keyakinannya. Misalnya saya pimpinan di kantor, saya bisa saja memaksa anak buah saya untuk sholat. Dan anak buah saya karena takut sholat. Pertanyaannya, kita sholat bener atau sholat karena gue? Gitu. Jadi tetap nggak bisa, itu soal keyakinan. Jadi nggak boleh dipaksa. Jadi saya sih sangat respect pada budaya atau agama Nusantara yang dalam hal prinsip bagi saya memang tidak ada bedanya dengan Samawi yang diajarkan kebaikan, yang diajari mencintai sesama. Namun ada pihak-pihak yang tergoda untuk ya mendefinisikan agama Samawi sesederhana itu, bahwa agama Samawi tidak lebih tidak kurang hanya sekedar ritual. Apalagi untuk hal-hal yang lebih punten, menurut saya lebih dangkal lagi, misalnya soal cara berpakaian. Bahwa Islam itu representasinya adalah jilbab yang terlalu sederhana. Itulah kira-kira. Atur nuhun atas kesempatannya. Siap. Setuju. Itu juga setuju. Pengajarannya mungkin tidak ada yang salah. Sebetulnya tidak ada yang salah dari pengajarannya. Yang ngajarin jadinya masalah. Tapi itu bagus, Yo. Yang terakhir, Islam itu identik dengan jilbab, gitu kan? Tapi pendapat saya begini. Bagi saya itu, Anda mungkin ingat ya, ketika ada gerhana matahari dulu tahun 83. Oh iya. Ya, itu Bambang Hidayat pada saat itu di Sumatera Barat kalau nggak salah menyatakan itu hal-hal alam yang biasa. Ya, peristiwa alam yang memang begitulah alam gitu kan. Pada suatu saat ya pas kedudukannya gitu. Nah, apa namanya? Jadi kemudian diumumkan oleh Harmoko pada saat itu, ya, disuruh oleh rezim, oleh Soeharto sang diktator, dicoba sebutkan itu sebagai suatu bahaya, ya. Matahari kena gerhana itu bahaya, itu. Nah, itu adalah satu gerakan politik, ya.
ya yang ngetes lah istilahnya ya, ngetes apakah bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini masih bisa dibodohi atau tidak, kan gitu. Disuruhlah sembunyi. Saya pergi ke kampung, wah itu rumah-rumah di kampung ditutup jendelanya, pintunya, pokoknya yang ada kemungkinan sinar matahari masuk ditutup sama kain batik, korden, dan seadanya. Begitu ketakutan mereka atas doktrin itu. Nah, sekarang kejadian jilbab tidak ada bedanya dengan itu. Ini adalah satu case, satu percobaan dari kaum yang ingin berkhilafah. Ya, apakah bangsa Indonesia masih bisa dibodohi? Seperti itu. Nah, kenyataannya silakan Anda simpulkan sendiri. Masih bisa dibodohi atau enggak? Gitu kan? Dengan hadis palsu, dengan wah begini teori dan begini. Kurang bagaimana contoh orang tua kita, leluhur kita, ya tidak ada yang pakai jilbab. Gitu ya. Nah, jadi sekarang seperti itu, kesimpulan Anda silakan simpulkan sendiri. Masih bisa dibodohi atau tidak? Nah, itu kesimpulan mereka, sehingga dengan jumawa mereka berkata 25 tahun lagi Indonesia akan kami kuasai. Wah, itu yang diucapkan oleh siapa? Hidayat Nur Wahid. Itu seperti itu. Bagi saya itu ya. Ya. Ya, Boleh makanya saya berkomentar? Boleh saya berkomentar, Kang? Kang? Baik, terima kasih. Itu menarik. Malam menarik ini saya akan tahun begini. Jadi mengomentari tadi pendapatnya Kang siapa yang terakhir itu jadi lupa. Dimas. Yang mengenai tadi ya masalah tadi ya memang saya juga ngeri gimana ya itu yang gerakan terakhir itu ya yang jadi simbol gitu ya. Jadi sebenarnya gerakan politik itu tapi berkemas agama begitu kalau menurut saya ya. Kenapa saya rasakan saya sangat mencintai budaya Pak karena saya kan ibu saya keturunan Galuh Ciamis. Jadi saya kadang-kadang ziarah ke makam Zaman Sari sama Gunungan. Bupati Galuh terakhir itu kan Raden Arya Adipati Kusuma Subrata. Nah, ibu saya itu keluarga Galuh. Bapak saya ada darah-darah dari Jawa lah ya begitu ya. Nah, saya melihat ada suatu hal yang menarik. Waktu kecil tuh saya kalau ada acara-acara Pak, waktu saya di Soreang dulu, masa kecil saya, sampai ke zamannya Upit Sadimana, begitu meriahnya kalau pernikahan tuh dengan orang sunatan, orang menikah, dan banyak lagi, itu acara pencaksilat, apalagi wayang golek, begitu ya, budaya-budaya Sunda begitu, ketuk tilu dan segala macam. Itu saya merasakan betapa indahnya kehidupan itu Pak. Karena itu berakar daripada jati diri karuhun orang kan ya Pak ya. Baik itu wayang golek, itu kalau dengar wayang golek itu kan banyak sekali pesan-pesan moralnya. Pencaksilat, bagaimana kita melatih diri supaya punya sifat berani gitu ya. Kemudian ketuk tilu dan banyak lagi Pak. Sekarang saya merasakan adanya pergerusan Pak. Kang ya. Jadi orang mau wayang golek, saya sampai sekarang rindu di mana nih? Saya mau nonton wayang golek dulu mah gampang ya. Pak iya Pak. Nonton mau lihat ketuk tilu gampang dulu kan. Jadi orang takut pakai sinjang Pak, takut pakai kebaya gitu. Saya masih ingat orang-orang dulu pakai kerudung, solendang cuk senawalin kerudung, kemudian pakai sinjang ya banyak, kayak berkat gitu ya, kain berkat itu yang ya kadang-kadang tembus pandang begitulah. Pokoknya bagi saya tuh akhirnya rasanya hidup itu indah Pak. Tapi dengan gerakan-gerakan sekarang itu yang disebut oleh Kang Idris, kok hidup jadi horor ya? Kok jadi menakutkan ya Kang ya? Hidup itu jadi menakutkan. Hanya selama 4 tahun saya di Baduy, hidup itu indah Pak di sana. Hal yang bersifat menyatu dengan alam, kemudian kesenian juga masih ada di sana, gitu ya. Rebab itu Pak, rebab itu masih ada Pak, dibikin rebab itu, masih ada rebab itu. Ya betul rebab itu ya, betul ya rebab itu yang dibikin dari batang pohon, kemudian diinikan. Iya Pak, dipetik gitu ya, dipetik kayak lagu-lagu karuhun begitu ya. Kemudian calung ada di sana. Nah, saya merindukan hal seperti itu. Hidup ini indah, Pak. Kenapa dengan gerakan-gerakan politik, akhirnya dengan ambisi tertentu, hidup jadi penuh horor, serba temenang, Pak. Gimana itu saya?
Ya kan, itulah kira-kira saya mau komentar itu. Jadi saya merasakan hal yang sama, perasaan saya setelah saya disertasi S3 saya arsitektur ITB di Baduy 4 tahun, kemudian saya bandingkan ketika saya masih kecil, saya indah sekali Pak kalau flashback. Hayang jika banjaman baheula cuk teh baheula mah hirup teh ngeunah gitunya, aya kaulinan, aya apa suara-suara, ada tarian, ada yang banyak lah yang namanya seni itu, budaya itu. Nah itulah saya melihat kalau saya amati bahwa kepercayaan karuhun orang itu menyatu dengan budaya dan alam, Pak. Alam, manusia, dan budaya itu satu paket itu. Dan Ya, ya. hidup itu indah, pantas itu loba kasieun jadi nah. Ieu mah jadi loba kasieun nu gerakan nu ayeuna mah gerakan tanda kutip lah eta teh. Hirup teh serba teu meunang. Masa sesuatu yang indah jadi teu meunangnya. Kira-kira itu. Terima kasih, atur nuhun. Ya, Kira-kira gitu. Kak Markus. Ya, kebetulan juga saya kemarin minggu awal minggu, akhir minggu kemarin jalan ke arah Pelabuhan Ratu dan Oh, mereka memang ada kebetulan panen kan. Jadi ada betul, betul. cipatar terus turun ke bawah itu. Itu menarik sebetulnya kan, mau lihat jaipongan, mau pencak-silat itu ada semua lah. Memang kita sekarang kalau mau lihat, pengen lihat hari ini mau lihat di mana ya, malah bingung nyarinya. Bingung Pak, bingung Kang. Saya jadi bingung. Aduh, saya rindu ke masa ke murang kali mah tuh ningali anu ketuk tilu pas Agustusan ketuk tilu atuh. Iya, iya. Agustusan teh ketuk tilu, tampak sekar segala macam. Aina ka mana teh? Calung Pak, hari mah aya angklung calung, terutama calung teh hampir ngaleungit, calung angklung masih kena aya, alhamdulillah angklung Kalau masih ada wahujo. calung ya, betul. Calung mah teh hampir leungit Pak. Dog nu karang itu kamarana ieu teh. Terus eta wayang golek nu abdi rindu mah Pak. Sono pisan ka wayang golek mah. Haram. Kadinya lompat jadi lieur, saya stres Pak. Jujur aja saya stres tuh. Ku ayeuna kieu teh jadi budaya akhirnya seakan-akan identik dengan sesuatu yang pamali tibaliknya. Ya, Ngarusak betul. alam, ngarusak alam anu pamali mah. Budaya itu justru hidup karena interaksi manusia dengan alam, Pak. Itu yang saya baca dari sejak kecil. Budaya calung dari mana? Dari bahan bambu kan, angklung semua kan. Wayang golek itu bahan alam. Interaksi manusia dengan alam jadilah budaya. Pan hebat. Masa kita tidak bangga dengan itu? Nah ini Pak, menurut saya itu harus ada gerakan-gerakan secara halus. Kita mencintai budaya kita yang memang adalah refleksi pantulan kecintaan kita kepada alam. Betul. Ya kan? Bahan bambu kan jadi tidak mubazir, bisa jadi sesoraan, ya kan, seruling bambu kan begitunya. Nah, dia banyak kan calung angklung. Indah sekali. Ya, tidak perlu masuk ke pabrik dulu, kan dari bahan-bahan alami jadi sesoraan, jadi seni tari dan segala macam ya. Kan itu juga dari kulit apa gitu ya, jadi bahan dog segala macam. Masa dimatikan? Berarti dia sama saja dengan mematikan interaksi manusia dengan alam. Iya, betul nggak? Jadi bambu mubazir akhirnya itu bisa jadi seruling, temenang nyuruling. Apaan teh alam teh hasil seruling tehnya. Haram. Kapungkur abdi waktu sieu Pak upami aya acara ieu ngarambet naonnya pokona saat eta panen. Eta teh bisa jadi empet-empetan Pak. Eta teh bangsa ti empet-empetan anu tilas jarami gitu teh nya. Jarami teh jadi empet-empetan seseorang pet. Aduh anu teh aya ini terus ka mana cenah. Kayak 17 Agustus dulu kemana-mana kan banyak bikin meriam bambu itu kan. Namuhun dah. Itu juga menarik. Lodong segala lodong Pak, lodong segala. Bedi lodong. Makopi haram. Tapi nggak tahu ya. Kalau saya ada bertanya nih mungkin ada yang perlu ada di satu TV. gerakan baru Pak. Ayeuna mau kuda orang ngadamel komunitas. Bagaimana menghidupkan budaya-budaya yang memang positif, baik begitu ya. Yang tadi itu adalah refleksi interaksi alam dan manusianya. Mari kita hidupkan kembali. Termasuk wayang golek Pak ya. Kumaha carana ya supaya hidup kembali. Sebab menurut saya gerakan-gerakan yang sekarang ini yang sedang bergerak dengan kemasan agama justru akan mematikan peradaban. Setuju. Peradaban dibunuh dan dihancurkan. Padahal itu adalah berakar dari sejarah perjalanan hidup masa lalu bangsa kita dan budaya kita. Budaya adalah cerminan perjalanan manusianya kan Pak. Jadi peradaban itu dibunuh Pak. Kita berarti mundur setback 3 abad yang lalu, 4 abad yang lalu.
yang dimana manusia tidak mengenal seruling segala macam. Jadi mundur berapa abad nih kita mundur, betul nggak? Coba menurut Abdi, maka perlu harus ada gerakan-gerakan. Saya terus terang mendukung Pak pertemuan-pertemuan seperti ini. Mudah-mudahan suatu saat makin mengkristal. Kita bikin paguyuban yang kabarnya menghasilkan diantara salah satunya budaya Pak. Budaya penghayat, yaitu mencintai budaya karuhun urang. Itu Pak yang perlu, menurut saya yang perlu dihidupkan kembali. Nuhun Pak, nuhun Kang itu. Ya, mangga. Mungkin kalau saya boleh nanya nih, saya nanya ke yang ada di sini lah. Kalau saya lihat kayaknya yang paling parah memang di Jawa Barat kali ya. Karena kalau di Jawa kita nyari Jawa wayang Barat, masih Pak. gampang. Enggak, Jawa Tengah, Jawa Timur masih kuat karena ada keraton Pak. Jawa Barat ini nggak ada keraton, jadi yang parah. Cirebon masih mending, Cirebon masih. Ya. Jawa Barat yang Walaupun- parah Pak. Coba lihat. Walaupun kemarin saya agak terhibur ya ikut kakaknya Om Yanto ke sebuah pesantren yang masih mereka rajin sholatnya, begitu azan selesai mereka langsung sholat segala macam, tapi mereka masih keseniannya masih jalan, ininya masih jalan. Bagus. Bahkan kita waktu nyampe itu langsung mereka membuat sebuah tarian yang mereka buat sendiri gitu ya. Itu buat saya agak menghibur. Bahwa masih ada pesantren-pesantren yang masih tidak jadi ke arah ya sanalah gitu. Gitu. Ada lagi yang mungkin ada berpendapat atau apa? Monggo. Oke, kalau tidak ada, saya coba jelasin ya. Tuh Dewi Sinta. Oke. Makin malam makin asik aja nih Om Yon. Terus Kang, makin Siap. asik ya dugi kawengi. Saya tadi ingin juga berdiskusi tentang yang disampaikan oleh Kang Dimas, tapi tadi agak menggelitik juga nih Pak Markus. Nanti Om Dimas juga saya coba diskusikan. Nah, rupanya Pak Markus ini sama seperti saya, dia terinspirasi oleh romantisme masa lalu ya. Kalau Markus ingat dulu beberapa tahun di Baduy dengan kesenian Sunda dan lain-lain. Itu mungkin salah satu aspek dari kebudayaan ya, unsur kebudayaan, ada keseniannya yang memang sekarang sudah tidak bisa atau jarang kita temui. Saya apalagi Pak Markus lebih kepada romantisme spiritualnya. Jadi kalau leluhur kita dulu sehari-hari dengan meyakini ajaran-ajaran leluhurnya, nah ini romantisme seperti ini yang memang akhirnya saya yakini dan saya anut sekarang. Betapa ajaran-ajaran leluhur ini maha luar biasa, hebat untuk bisa kita gunakan di zaman sekarang. Tidak melulu kita terpaku kepada, kalau ada konotasi saya menghayat kepercayaan dengan basis budaya Sunda, seolah-olah saya ini kabuhunan. Padahal sama sekali tidak seperti itu. Nah ini akan nyambung dengan tadi yang disampaikan oleh Kang Dimas mengenai konsep his messenger ya. Mungkin ini bisa mengait dengan konsep-konsep dalam agama itu, ada Rasul, ada Nabi. Tapi kalau boleh saya menggunakan istilah messenger, penyampai pesan ya. Dan itu bisa berlaku di setiap kebudayaan, di setiap agama. Dan memang selalu ditemukan sosok-sosok seperti itu. Ini dalam ajaran Sunda pun, kenapa tadi saya berbicara bahwa saya pemegang kepercayaan, tapi saya tidak tertentu oleh kabuhunan. Itu karena memang hadir sosok-sosok seseorang yang menyampaikan pesan, atau bahasa dalam sehari-hari orang Sunda bilanglah, ini orang mengesek ajaran. Ini kalau kita bandingkan dengan konsep Nabi atau Rasul dalam agama-agama, kenapa tadi kita menyebut sebagai Abrahamik? Ini kan ajaran utamanya dari era Nabi Ibrahim. Lantas dipesek ku Nabi Musa, dipesek ku Nabi Isa, dipesek ku Nabi Muhammad. Dan ini ketiga ini ada keterkaitan, ada persamaan, meskipun ada juga perbedaan. Nah, ajaran Sunda pun sama. Kalau berbicara ajaran yang sekarang sampai saat ini berlaku di orang-orang Kanekes, mungkin itu kita anggap sebagai sesuatu yang original. Tapi apakah mungkin saya yang tinggal di kota harus meyakini atau melaksanakan ajaran-ajaran yang dipakai orang Kanekes di sana?
Sangat-sangat tidak mungkin. Nah, sangat-sangat bahagia ketika muncul sosok-sosok seperti di Cigugur Kuningan kita mengenal tokoh-tokoh spiritual, tokoh-tokoh budaya, Rais. Atau di Ciparai, atau kita mengenal Mama Mei Kartawinata. Ini dua orang ini sosok yang mesek-mesek dari ajaran-ajaran Sunda agar bisa dipergunakan di era-era kekinian tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran yang diajarkan oleh leluhur kita. Itu adalah sosok-sosok pembawa pesan. Jadi heureuna, ya mah heureuna itu ya. Lamun ditaros Kalau itu nih saha nabi di kepercayaan. Kalau nabi dalam konteks sebagai seseorang yang mesek ajaran agar bisa guyup dengan zaman, ya beliaulah orangnya gitu, yang mengupas lagi ajaran-ajaran. Itu kurang lebih nyambung dengan tadi yang disampaikan oleh Kang Dimas, bahwa konsep-konsep penyampai pesan itu ada di setiap kebudayaan dan di setiap agama, termasuk di ajaran-ajaran Nusantara seperti itu. Lalu tadi bicara juga masalah pemaksaan. Saya sepakat bahwa setiap kebudayaan itu tidak bisa memaksakan untuk mengajak orang lain masuk ke dalam kebudayaan kita. Saya selaku pelaku atau penganut keyakinan ajaran-ajaran Sunda, sangat-sangat tidak mungkin dan sangat-sangat tidak akan pernah untuk mengajak orang-orang dari Papua untuk masuk meyakini ajaran-ajaran Sunda. Karena di tanah Papua di sana ada ajaran-ajaran budaya yang sangat guyup dan sangat ideal dipergunakan di daerah Papua sana. Seperti itu. Hanya memang tidak bisa ditutup-tutupi bahwa pemaksaan itu tidak hanya terjadi oleh secara verbal disampaikan, tapi bisa jadi lingkungan lah membentuk sebuah pemaksaan. Salah satu contoh, tadi di awal oleh Om Bio disampaikan bahwa penganut kepercayaan ini baru, padahal ajaran leluhur Nusantara. Memang faktanya demikian. Kalau bicara ajarannya, ini mungkin sudah ada ribuan tahun yang lalu sebelum era agama-agama dari luar masuk ke Nusantara. Abad Hindu, abad keempat masuk ke Nusantara. Abad 8 Buddha masuk ke Nusantara. Abad 14-15 Kristiani dan masuk ke Nusantara. Sebelumnya ini sudah ada ajaran Sunda, ajaran Nusantara. Tapi kenapa disebut juga sebagai sebuah kepercayaan yang baru dalam konteks kenegaraan di Indonesia? Karena pada dasarnya memang fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah kepada kami penganut penghayat itu diawali dengan terbitnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan tahun 2006. Karek sabaraha tahun atau Om Yo itu 2002 genep kan dia itu kan. Itu sangat baru itu. Dulu sebelum tahun 2006 bukannya berarti pemerintah mengakui atau meresmikan 5 agama. Plus tahun 2000 ketika Konghucu akhirnya difasilitasi juga oleh pemerintah. Tidak pernah ada istilah agama yang diakui atau agama yang diresmikan oleh negara. Yang ada adalah pemerintah memberikan fasilitas kehidupan beragama untuk agama-agama yang dianut secara prioritas jumlah penganutnya. Dari tahun 45 Indonesia berdiri, penganut Islam ini paling banyak, 80% sampai sekarang. Nah, hanya kebetulan para penganut agama-agama leluhur, atau kita sebut dengan penghayat kepercayaan, ini jumlahnya sangat sedikit di negara Indonesia tahun 45. Sampai sekarang juga masih sedikit. Nah, pada saat itu, pragmatisnya pemerintah bahwa untuk kebutuhan pelayanan hak-hak sipil, para penganut penghayat itu disarankan ikut saja ke agama yang sudah ada. Nah, artinya itu kan secara tidak langsung pemerintah tidak memaksakan kamu harus menganut agama. Tapi kondisi yang memungkinkan bahwa pada akhirnya kita ya para penganut penghayat kepercayaan itu ya harus meminjam bendera agama yang sudah established sejak tahun 45. Kalau saya analogikan, pemerintah pada saat itu punya kamar-kamar khusus. Kamar Islam dengan bantal, guling, AC, selimut, dan lain-lain, televisi, kamar Kristen, kamar Katolik, kamar Hindu, kamar Buddha dengan fasilitas yang sama. Nah, penganut agama leluhur itu ditempatkan di terasnya masing-masing. Ada yang di teras Islam, ada yang di teras Katolik, teras Kristen, teras Hindu, dan lain-lain. Tapi tahun 2006 ketika terbit Undang-Undang Adminbuk,
pemerintah akhirnya menyediakan juga ruangan yang sama fasilitasnya untuk para penganut ajaran-ajaran leluhur yang disebut penghayat kepercayaan. Pemerintah pada saat itu seolah-olah ngagupayan kepada para penghayat yang tinggal di teras-teras. Yuk pindah yuk sini. Nih udah saya bikinin ruangan loh. Nah akhirnya seperti saya inilah akhirnya menempati ruangan yang disediakan oleh pemerintah. Tetapi yang sudah merasa nyaman tinggal di teras-teras masih banyak juga. Yaitu tinggal pilihan masing-masing saja sebenarnya itu. Nah artinya di situ memang tidak ada pemaksaan sebuah agama pun untuk menganut agamanya. Tapi kondisi negara pada saat itu sepertinya pemaksaan dalam tanda kutip. Saya harus ikut ke agama yang mana itu untuk pemenuhan hak sipil. Nah sekarang pemerintah sudah menyediakan, artinya tidak ada lagi pemaksaan secara struktural seperti itu. Termasuk dalam hal fashion ya, kalau tadi mengupas juga tentang pakaian wanita yang berkerudung atau berjilbab. Kemungkinan memang betul tidak ada pemaksaan, tapi lingkunganlah yang akhirnya membuat seperti ada aura pemaksaan. Bayangkan ketika ada seorang muslim yang bersekolah di sebuah sekolah, sementara teman-teman yang lainnya sudah berkerudung, sementara dia belum, mau tidak mau agak terganggu juga dengan mental, dengan apapun lah yang mempengaruhinya bahwa kok saya tidak, pada akhirnya sementara teman-temannya pakai, ikut-ikutan lah akhirnya menjadi berkerudung juga. Padahal mungkin saya kurang tahu, mungkin nanti ada teman-teman dari muslim yang bisa menjelaskan juga apakah kewajiban berkerudung ini memang wajib di semua tempat. Saya kurang paham, nanti boleh dijelaskan. Tapi intinya pemaksaan-pemaksaan itu tidak melulu secara verbal disampaikan, tapi kondisi juga yang akhirnya membuat sebuah pemaksaan seperti itu. Om Yo. Ya itu saya juga setuju. Ini tadi ada Mbak Dewi Sinta mau bertanya atau tuh tadi, mangga dipersilahkan. Ya, nuhun punten off kamera. Ini terus terang diskusi hari ini saya suka banget gitu ya. Saya sama beberapa orang di sini Muslim, tapi saya juga pencinta kebudayaan Indonesia, apalagi seperti Kang Markus kayaknya ada dikasih privilege, ada turunan dari Menak lah ya, cek Sunda mah. Kebetulan saya dapat dari Sumedang Larang sama Galuh Panjalu. Nah, alhamdulillah sih kalau saya perhatikan dari sisi leluhur saya masih ada beberapa ritual yang dijalani gitu ya. Terutama mungkin kalau di Keraton Sumedang Larang para yang hadir di sini sedikit ada yang sudah tahu bahwa kita punya namanya Makutha Binokasih gitu. Dan sigernya. Itu kalau kita kait-kaitkan apakah itu ada sisi mistis atau tidak, buat saya sih saya tidak sampai berpikir ke sana, tapi hal-hal yang sifatnya tidak semua orang bisa memakai mahkota itu, contoh ya, itu karena buat saya adalah bahwa orang-orang bahwa latar belakang budaya ini memang harus menempel erat gitu di diri kita. Kebetulan saya memang yaitu karena saya punya turunan dari sana, saya punya privilege untuk memakai mahkota tersebut dan kemungkinan tidak akan ada kendala apapun. Tapi untuk orang yang tidak meyakini bahwa mahkota tersebut ada hal yang membuat dia membuat, kalau orang sekarang nyebutnya aura kali ya, membuat aura kita keluar, penggunaan mahkota tersebut menjadi beban gitu. Karena ada beberapa kesaksian bahwa menggunakan mahkota tersebut dia langsung sakit kepala, pusing dan sebagainya. Itu buat saya bukan berkaitan dengan tapi bahwa kita itu menyatu dengan apa yang leluhur kita, apa yang kita rasakan dari yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Saya masih tetap meyakini agama saya Islam, tapi untuk yang menyangkut budaya buat saya adalah
apa namanya, rasa rindu saya terhadap leluhur saya, rasa apa namanya, bahwa budaya itu tadi yang Kang Markus bilang holistik gitu ya. Kehidupan kita tuh holistik, ada dengan alam, dengan budaya. Makanya dalam Islam pun disebutnya rahmatan lil alamin ya. Punten ya Kang Dimas, pangintennya Kang Dimas lebih paham hal-hal seperti itu. Jadi privilege ini saya insya Allah manfaatkan sebaik-baiknya, bahwa budaya-budaya yang masih dipertahankan di Galuh Panjalu dan Sumedang Larang akan berkelanjutan. Mudah-mudahan tetap berkelanjutan, karena kemarin saya terakhir lihat salah satunya adalah latihan tari tradisional di Sumedang Larang itu masih rutin setiap minggu. Lalu pada saat menggunakan kereta kencana masih ada ritual-ritual untuk mendoakan kereta kencana. Dan ritual tersebut menurut kepercayaan agama Sunda, saya pikir ya. Punten ya Kang Boni, saya juga ini. Tapi saya bahagia sekali lihatnya bahwa itu masih berjalan sampai sekarang. Kemudian di Galuh Panjalu, Kang Markus mungkin tahu ada masih ada ritual membersihkan senjata yang namanya nyangku ya di situ Panjalu. Ya, itu masih dipertahankan sampai sekarang. Mudah-mudahan ini langkah awal yang baik, bahwa di Jawa Barat masih ada budaya asli yang masih dipertahankan, dan mudah-mudahan kita juga di sini, saya terus terang senang amat yang mengikuti diskusi di sini, kita punya pemikiran yang sama, bahwa ya silahkan meyakini agama samawinya, tapi tidak lepas bahwa kita tuh orang Indonesia gitu, dengan segala kebudayaan yang ada di dalamnya. Itu aja. Terima kasih. Baik. Nah, itu ada Om Yanto juga mungkin mau menambahkan, mungkin sebentar lagi juga karena cukup malam kita akan diskusi ini gitu ya, teman. Oh enggak, Om Yanto, enggak? Tuh, udah mau udahan tuh. Non, Om Yo, saya hanya ingin mengoreksi tadi Pak Boni ya. Mungkin ingat ketika keputusan 3 menteri ya bahwa jilbab itu tidak wajib. Kemudian diprotes oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, ya kan, ke MK. Dan kemudian dijadikan lagi wajib. Ya. Nah, ini yang membuat sengsara. Ya. Terus terang saja cucu-cucu saya sekolah di swasta. Atau lebih spesifiknya di sekolah-sekolah Cina. Yang lebih serius belajar dan lebih serius membuat orang itu cerdas. Ya kan? Bukan diajar, mereka dididik. Itu perbedaan yang jauh sekali. Di kita kan selama ini proses belajar dan mengajar. Dan itu hanya satu arah. Tidak memanusiakan anak didik, tidak dihargai. Kegagalan pendidikan itu fatal. Seperti kegagalan MK mematahkan putusan 3 menteri oleh seorang wakil gubernur sehingga harus wajib jilbab. Itu sangat parah. Mau berjuang kemana kita? Mau berjuang kemana? Saya mau tanya. MK saja sudah begitu. Dan itu tidak ditegur oleh siapapun. Kan satu hal yang yang mengkhawatirkan kalau sampai MK sampai begitu. Dan kan seperti begini ya Pak Boni ya. Saya misalkan saja syiar Islam bahwa Prabu Kian Santang itu mengejar-ngejar Eyang Prabu Siliwangi untuk masuk Islam. Di mana ayah anak orang Sunda kabapana jika gitu? Dosa gede. Itu fitnah itu. Itu jahat sekali. Dan ceritanya pun tidak masuk akal. Ya kan? Prabu Kian Santang itu pada abad 15
itu pada abad ke-7. Jauh malamelu, tapi disebutkan nanti Panggi. Kan fitnah yang dahsyat itu. Tapi diakui oleh orang Sunda. Emang nggak eta mah? Terserah ya. Tapi kalau buat saya itu jahat. Fitnah-fitnah seperti itu. Ya kan? Apalagi sekarang film-film, ya kan? Semua yang menang itu dalam soal kehidupan, prinsip kehidupan itu selalu orangnya yang pakai apa? Pakai gamis. Ya? Di film-film itu begitu. Pakai gamis, terus pakai serban dan lain sebagainya. Tertekan pula ya Om. Iya, seperti itu. Mau gimana? Ya kan? Didukung oleh mereka. Begitu. Jadi tidak mudah. Sekarang saya sudah hampir siap ini. Saya mempersiapkan cepot. Cepot untuk jadi di YouTube atau di TikTok atau di apa, ya. Cepot berdiskusi atau ngobrol dengan siapapun untuk apa? Untuk membela budaya. Karena kesalahan pun ya seperti tidak adanya tayangan wayang golek setelah Asep Sunaria itu kantunkan ya. Kemudian banyak juga wayang kulit seperti itu terbunuh oleh hal-hal yang begitu. Terbunuh misalnya oleh Cak Nur dan Cak Nun dan lain-lain, itu bagi saya itu ya suatu yang alami. Tapi bagaimana kita menepis semua itu? Bagaimana kita interaksi dengan alam itu seperti kata Pak Markus. Bukan interaksi kita memperkosa alam, tapi bagaimana kita selaras dengan alam. Selaras, bukan memperkosa alam. Kita tidak mungkin. Kita harus tunduk terhadap alam. Karena kemutlakan bersemayam di situ dan harus kita ikuti. Gitu. Kalau soal misalnya seperti kata, anak saya Dimas itu tadi, ya, masalah Rasulullah atau wakil, buat apa sih Tuhan kok mengirim manusia? Kan maha hebat, maha kuasa. Kalau mau ya tinggal bikin aja. Nggak perlu kok. Nggak perlu misalnya, hei Satrio kamu jadi rasul saya. Tahu kamu? Ya, gitu. Nggak perlu. Kalau bagi saya ya, bukan saya menghina, tapi pemahaman saya seperti itu. Sehingga agama-agama, apapun itu, saya tidak menyatakan satu agama, itu adalah politik. Ya. Kita beragama cukup sendiri kok. Kalau rame-rame itu namanya politik. Kalau mati sendiri, hidup sendiri. Mati juga menghadap, katakanlah, sang khalik, begitu. Bagi yang percaya seperti itu. Ya kan? Sendiri kok. Nggak ditemani, yuk, temenin dong gua nih mau mati nih, gitu kan? Atau temenin ke si ustadz, siapa misalnya ya, yang suka mengkafir-kafirkan orang, temenin nih saya mau mati. Ustadz Iwan. Hah? Ustadz Iwan. Nah, misalnya begitu kan tidak perlu. Kita sendiri saja gitu. Tidak perlu teman, beragama itu sendiri. Setuju. Tuhan juga sendiri. Kalau lebih dari satu, politik namanya. Mungkin begitu. Setuju. Ya. Betul. Terima kasih ya. Saya mau ngomong dikit ya, boleh ya? Mangga Kang Iwan TI. Enggak, ini saya mungkin pemahaman agamanya kurang, pemahaman ini itu kurang, segalanya kurang lah pokoknya. Tapi yang saya suka adalah saya selalu bicara soal kemanusiaan. Siapapun dia, apapun dia, sukunya, agamanya. Nah, problem di Indonesia saya nggak tahu dimulainya kapan. Buat saya itu agama sudah jadi alat politik, apapun alasannya, dimanapun. Nah, akibatnya selalu akan bicara mayoritas minoritas. Dan lebih parah lagi tatkala Kementerian Agama ada. Apa perlu nih Kementerian Agama?
Saya sampai berpikir begitu, buat apa gitu. Malah jadi, ya ada tadi disebutkan oleh siapa? Ada Kang Boni ya bilang, nanti di sana ada yang bukan 5 agama, 6 agama itu yang penghayat kepercayaan di teras. Yang itu di ruangan ada TV. Nah itu kan sudah dikotak-kotakin sebenarnya. Buat apa sih, bebasin aja. Sehingga kalau kita lihat kenyataan, sama seperti, walaupun saya nggak tahu persis ya, seperti di Singapura lah. Tatkala orang ngomong agama yang atau yang apapun, entah itu suku, agama, salah hukum, titik. Jadi kembalinya ke negara kita juga, karena ini sudah main politik semua. Lihat aja ke depan. Tahun politik, pakai agama, ini. Jadi mayoritas minoritas saya nggak mengenal istilah itu. Kalau zaman dulu tuh ada disebut tirani minoritas, dominasi mayoritas, dan kebalikannya. Dan itu selalu diomongin. Nah kalau bicara soal mau memajukan yang namanya penghayat kepercayaan itu, ya akan kecil terus istilahnya Mas Yanto tadi. Ya akan segitu aja, walaupun memang tidak bisa dipungkiri bahwa agama-agama yang ada di Indonesia ini kan mau Pak banyak-banyak pengikut, Pak gede-gede rumah ibadah, mau di Kristen, mau di Islam, mau di mana-mana lah. Nah buat saya buat apa? Tadi Mas Yanto juga sampaikan, agama itu buat saya, mau saya beragama, mau saya nggak beragama, urusan saya. Nah saya mau mati, mau dibakar, mau dipencit, urusan saya. Nah itu yang terjadi di Indonesia. Nah kan problemnya itu kita selalu juga, apalagi agama Samawi yang saya tahu ya, entah itu Taurat, Injil, mungkin juga Al-Quran, kita selalu dibicara takut-takutin surga neraka, surga neraka, surga neraka. Barangkali justru aliran kepercayaan atau penghayat itu mereka tidak pernah bicara soal surga dan neraka. Kita neraka, kalau gini nanti masuk neraka, dikit-dikit masuk neraka. Kan capek kayak gitu-gitu. Makanya makin hari itu makin bodoh dan dibodoh-bodohin terus. Ya sampai kapan? Ya nggak tahu. Ini kan bicara political will dari pemerintah. Kalau saya bilang ngapain sih? Kalau saya nih ekstrim malah. Buat apa sih Kementerian Agama? Emang negara lain seluruh dunia ada Kementerian Agama? Jangan-jangan dari sekian ratus negara, kita paling juga minoritas yang punya Kementerian Agama, termasuk Indonesia. Ya bebasin aja selama dia tidak melanggar aturan kehidupan bersosial dengan masyarakat lain. Jadi kayak gitu dikit-dikit, nah orang teh da Kristen KTP, saya Islam KTP, tapi kayak begitu. Nah akhirnya apa banyak-banyak, akhirnya ya mayoritas minoritas. Dan sampai kapanpun selama tidak ada political will dari pemerintah ya akan gini terus. Dan saya percaya apa yang tadi Mas Yanto bilang, dan saya dilahirkan sendiri, mati sendiri, agama buat saya sendiri. Kan cuman konsepnya di Indonesia ini tidak mungkin agama .2 tidak beragama, ateis atau berarti tidak berketuhanan yang Maha Esa. Jadi memang pabelit. Jadi istilahnya saya sih, ini sepala-pala omong, padahal kita selalu bicaranya di areal situ aja terus sampai kapanpun. Tapi penghargaan terhadap kemanusiaan nggak ada. Nah mungkin dengan adanya sudah disahkannya aliran kepercayaan ini makin bergema ya. Ya polanya ya tadi ya ke kampung-kampung kemana-mana. Nah pemerintah memberikan nggak itu fasilitas itu seperti kepada 6 agama lain yang sudah lebih dulu ada. Barangkali dari saya itu aja gitu. Hei Kang Dimas, apa kabar? Sudah ganti HP? Dari saya etapa bungkul. Baru pindah. Baik, siap. Hatur nuhun Kang Iwan. Om Yo, saya sampaikan ya, langsung ya. Mungkin kesimpulan sekarang kali ya. Oke. Atau ini saya ini dulu ya, sampaikan dulu. Summary. Oke, siap. Ini saking ada langsung 3 nih, tadi Teh Dewi, Pak Yanto, sekarang Kang Iwan. Saya coba sinergikan dengan pemahaman yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini tidak pertemuan. Ini yang pertama tadi mengenai
kolom agama di KTP, lantas ada kementerian di Indonesia yang menangani masalah kehidupan beragama. Ini juga perlu saya sampaikan. Bukannya secara tiba-tiba para penganut penghayat kepercayaan ini mendapat fasilitas dari pemerintah dengan terbitnya Undang-Undang Adminuk tahun 2006. Ini perjuangan yang sangat panjang dari tahun 45 dulu. Target akhirnya sebenarnya yang ingin kami capai para penghayat itu, tidak perlu negara itu mengurusi secara langsung agama. Setuju. Breakdown-nya kalau di breakdown, ini Kementerian Agama sepertinya bukan sesuatu yang penting untuk dalam struktur kenegaraan, termasuk isi kolom agama di KTP. Itu sepertinya tidak penting bagi kami ya, para penghayat. Hanya memang perjuangan kami ini upamidina ajaran Sunda makan kedah lantik. Jadi kita juga harus melihat posisi konstitusi negara. Negara sampai saat ini masih mempunyai struktur Kementerian Agama. Di KTP harus ada kolom agama dan lain-lain. Entah untuk kepentingan apa, kami pun tidak tahu. Itu politik. Target utama kami adalah ini harus dihapuskan. Tapi kita mencoba lantik dulu. Minimal sekarang dengan ada pengakuan penghayat kepercayaan di mata pemerintah, ini sudah satu fase keberhasilan yang kami tempuh. Nanti suatu saat kita terus, sampai akhirnya kita berjuang bukan hanya untuk para penghayat kepercayaan saja, tapi pola pikir yang tadi Kang Iwan, Pak Yanto ada bahwa Kementerian Agama atau kolom agama ini menjadi sesuatu yang mengganggu ya, harus tercantum di KTP karena agama itu ya kebutuhan individu juga, tidak perlu negara ikut campur. Ini karena kita membaca strategi saja. Saya sepakat bahwa kolom agama itu sepertinya harusnya tidak usah. Kementerian Agama buang-buang anggaran buat apa itu? Hasilnya juga kurang jelas seperti itu. Tapi ini hanya semata strategi saja lah. Nanti tahap-tahap berikutnya mungkin akan kita bersama-sama untuk memperjuangkan hal seperti ini. Lalu tadi mengenai bahwa agama atau konsep teologi berketuhanan, berkeyakinan, memang itu adalah sebuah konteks individu ya, seseorang dengan berhubungan dengan Tuhannya. Tapi juga ada aspek sosial dari agama juga yang tidak bisa dipungkiri. Artinya kehidupan beragama itu memang harus melibatkan orang lain. Saya analogikan, jika ada satu orang tinggal di sebuah pulau, dia hidup sendiri. Dari bayi didinya cicing di pulau eta sampai dia tumbuh dewasa. Kira-kira dia butuh agama tidak? Kira-kira dia butuh budaya tidak? Kira-kira dia butuh Tuhan atau tidak? Saya pikir tidak perlu. Dah hirup lagi sorangan atau ambilnya. Erek jam sabaraha wae, erek untuk ngelakukan ibadah, erek untuk naon, aku mah ayeuna dah hirup sorangan di hiji pulau teh. Artinya bahwa agama itu akan hadir dan akan dibutuhkan sebagai sebuah aturan ketika orang sudah lebih dari satu. Mun hiji mah teu kudu aturan atuh, kumaha aing da hirup sorangan gitu kan. Tapi kalau sudah lebih dari satu ya kita butuh aturan. Kamu tugasnya ngalah cai, saya tugasnya ngalah naon. Itu sebuah aturan. Yang lebih jauh nanti kan aturan-aturan agama seperti itu. Jadi memilih bahwa berkeyakinan itu adalah aspek individu. Tapi juga jangan diabaikan bahwa agama pun adalah sebuah aspek sosial. Kurang lebih seperti itu. Lalu tadi mengenai mitos-mitos Prabu Siliwangi, Kian Santang, ya terus terang saja memang dalam dunia penghayat kepercayaan, hal-hal seperti itu tidak menjadi trademark kami. Ya kalau di Sunda karena mitosnya Prabu Siliwangi ada di Jawa Barat, ada di Tatar Sunda, itu bagi kami bukan sesuatu yang penting. Karena dianggap Prabu Siliwangi itu naon benten sareng presiden urang ayeuna panginten gitu. Sekarang saat ini presiden urang Pak Jokowi, sebelumnya siapa? Pak SBY, sebelumnya siapa? Dan lain-lain. Sampai sebelum Pak Soekarno, sebelum Indonesia berdiri, pemimpin dalam struktur negara itu siapa? Nanti akan ketemu, oh Prabu Siliwangi di abad segitu. Apa hubungannya dengan spiritual? Sepertinya tidak ada. Sepertinya tidak ada. Tapi bagi para aktivis Kasundaan atau pelaku-pelaku budaya yang masih menganggap mitos-mitos Prabu Siliwangi sesuatu yang penting, sampai-sampai ada cerita bahwa ia dipaksa anaknya dan lain-lain, yaitu bukannya berarti kami mengabaikan, tapi silakanlah. Itu mungkin nanti ahli sejarah yang berbicara, silakan saja seperti apa. Nanti Om Bio PR juga tuh diundang nanti ahli sejarah Kasundaan kalau bisa.
terakhir tadi dari Teh Dewi ya mengenai bahwa ada beberapa ritus yang memang masih dilaksanakan oleh orang-orang Sunda, misalnya meskipun dia sudah beragama Islam, sudah menjadi Muslim atau sudah Katolik dan lain-lain. Itu adalah fakta yang terjadi. Fakta yang terjadi bahwa banyak orang Sunda yang menganut agama Islam. Ada orang Sunda yang menganut agama Katolik. Itu fakta yang terjadi. Tapi juga harus dipahami bahwa masing-masing punya dikotomi yang harus dibedakan. Islam dengan ajarannya, Katolik dengan ajarannya, Sunda dengan ajaran Sunda. Perkara nanti ada yang orang Sunda menganut agama Islam itu fakta, tapi harus ada pembedaan juga, bang, masing-masing punya aturan main sendiri lah, jadi seperti itu. Nah, ada proses akulturasi, percampuran antara budaya dari luar masuk ke wilayah kita, terjadilah akulturasi. Kalau sekedar akulturasi dalam tatanan kulit, misalnya dalam hal kesenian. Sekarang banyak jenis-jenis tari-tarian yang dulu dilakukan oleh orang Sunda, misalnya tayuban atau apapun macam-macam, sekarang secara fashion sudah tercampur dengan fashion-fashion dari luar. Ada yang menari jaipongan dengan perempuan tapi berkerudung. Apakah itu salah? Sama sekali tidak salah. Karena itu adalah proses alami dan akulturasi. Dan tidak mengganggu kepada hakikat atau nilai dari kesenian yang dilakukan. Yang harus dihindari adalah ketika akulturasi dalam hal spiritual. Karena ini salah satu pihak akan ada yang merasa terganggu. Mungkin banyak kita mendengar kasus-kasus acara sereng tahun diobrak-abrik oleh segerombolan orang dari agama tertentu misalnya. Dengan dalih ini bid'ah atau ini musyrik atau apapun namanya. Itu juga fakta yang terjadi. Kenapa terjadi seperti itu? Karena yang melakukan ritual-ritual adat serent tahun atau ritual adat larung atau apapun namanya, dia secara identitas masih ikut ke agama yang lain. Jadi bagi saya wajar ketika ada sekelompok penganut agama yang merasa mana yang melakukan hal yang tidak boleh dalam ajaran agama kami. Itu adalah sumber konflik. Jadi akulturasi yang bisa dianggap ini negatif. Mungkin ini muncul istilah sinkretisme ya, ketika percampuran ritual spiritual ini disatukan. Dan itu memang harus dihindari. Makanya kalau sekarang saya dalam ajaran penghayat kepercayaan kami tidak bersiar, tapi memang kami mengingatkan kepada para penghayat kepercayaan yang secara sehari-hari, secara spiritual dia menganut ajaran-ajaran leluhur, tapi dia masih meminjam agama yang lain. Itu kami dengan upaya. So katulah etos buleug bade melaksanakan spiritual ajaran Sunda mah itu gravitas identitas sebagai penghayat kepercayaan. Karena pemerintah sudah memberikan fasilitas yang setara dengan penganut agama yang lain. Agar tidak terjadi konflik-konflik di lapangan. Jadi kami para penghayat melaksanakan ritus budaya, terus tiba-tiba ada yang mengganggu bahwa itu dianggap tidak sesuai dengan agamanya, kami kan bisa saja dengan sangat mudah memperlihatkan identitas kami. Punten dabil penghayat kepercayaan, dia KTP atas penghayat kepercayaan. Saya yakin dia akan menghargai. Oh, menghargai diteraskin weh gitu. Itu fakta-fakta yang memang harus kita bangun. Dan saya yakin semua agama menghargai perbedaan. Ada ganggu-mengganggu secara teknis ritus dan lain-lain. Selain kalau kita menggunakan identitas yang lain, masih menggunakan identitas yang lain. Kurang lebih seperti itu ya, sinkretisme, pencampuran spiritual. Om Yo, mangga silakan. Ya, oke. Ini juga mungkin agak kepikiran juga, salah satunya adalah kayak Kementerian Agama kebanyakan ngurusnya ya Islam doang, kebanyakan. Oh gitu ya. Kayak TPU, kayaknya penghayat juga nggak boleh ya masuk TPU ya. Enggak, itu sudah saya upayakan nih. Oke, saya jelaskan sedikit. Ya. Baru 2 minggu yang lalu. Karena saya sekarang sedang diberi amanat menjadi ketua presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Kota Bandung. Ini kalau di Islam ini MUI-nya ya, kalau di Katolik Konferensi Wali Gerejanya. Nah, kalau di Majelis Kepercayaan. Meskipun dalam ajaran kami ada sebuah
petuah ngaulangi karatu raja bahwa kita harus mengikuti apa yang sudah diatur oleh pimpinan kita, oleh negara. Tapi ketika negara belum memberikan satu fasilitas yang setara, ya kita juga tidak boleh diam. Artinya begini, di Kota Bandung, skup Kota Bandung, ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan pemakaman. Di Bandung ada kurang lebih 13 tempat pemakaman umum yang dikelola oleh pemerintah Kota Bandung. Dari 13 ini, 11 diperuntukkan untuk TPU Muslim. Yang 2, Cikadut untuk Hindu dan Buddha, yang Pandu untuk Kristen dan Katolik. Sementara kami para penghayat juga sepertinya kalau pemerintah mau menyetarakan kami dengan penganut agama yang lain, ulah kagok, setarakan juga dengan fasilitas-fasilitas seperti ini. 2 minggu yang lalu saya audiens dengan Pak Wali Kota yang pada saat itu diwakili oleh Kepala Kesbangpol. Dan kebetulan sekarang Perda tentang pengelolaan pemakaman ini sedang direvisi di meja legislatif. Dan itu bisa tercapai, nanti dari 13 TPU yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Bandung, ini akan ada satu Cikadut karena lahannya masih luas, ini diperuntukkan juga untuk para penghayat kepercayaan. Sebuah kemajuan untuk kami. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nggak, masalahnya kan TPU, Taman Pemakaman Umum, tapi harus Islam. Itu juga termasuk dirubah tuh namanya. Tapi dirubah menjadi tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman khusus. Ya. Dan tempat pemakaman khusus itu kayak apa seperti Cikutra ya, itu memang khusus untuk Muslim. Bukan Muslim, orang-orang yang punya jasa terhadap negara ya. Oh ya. Khusus. Tapi untuk yang lain nanti tidak akan ada lagi istilah TPU, ongkoh TPU, tapi untuk Muslim udah konsistensi pemerintah Kota Bandung bisa terbukti ya. Nanti akan ada seperti itu. Kalau boleh nih sekalian, mungkin saya ambil kesimpulan kecil. Boleh open kamera buat sekalian difoto. Jadi kelihatan udah rilis, udah anteng gitu kan. Mungkin kalau saya simpulkan sih sebenarnya semua agama itu harusnya baik. Dalam artian begitu pengajarannya keluar dari welas asih cinta kasih, ya mungkin itu bukan yang baik gitu kan. Sementara terus satu lagi mungkin kita nih Mawa Center masih baru, muda gitu. Memang tadi ada usul-usul di chat yang akan kita usahakan keluar. Kayak minggu depan Mawa Center webinarnya mungkin ngajak diskusi soal sampah dan recycle-nya lah gitu. Nanti kalau yang tadi usul-usul pasti kita tampung juga, kita usahakan untuk jalan ya Kang Dimas. Itu memang kita yang ngurusin. Oke, udah difoto. Halaman satu lagi. Mungkin begitu. Terima kasih Kang Boni, Kang Okato dan yang lain-lain juga. Teh Dewi tadi juga sudah ikut ini. Om Iwan Tei, halo. Oke. Terima kasih semua. Selamat malam, selamat istirahat, selamat ya kalau yang beraktivitas kembali ada boleh. Monggo, kasih. Malam. Salam. Malam. Selamat malam. Salam, kasih semua. Kang Boni nuhun. Salam semuanya. Sami. Pak Yanto, Kang Dimas, Om Yo, hatur nuhun. Nuhun sadayana. Markus, hatur nuhun. Wilujeng Blita, istirahat besan. Hatur nuhun. Bikin live ya. Hatur nuhun. Pamit. Mangga. Adios, permios, pamit. Mangga.